Bab 1421. Maniak. Zhou Yu tentu saja tidak akan merasa marah. Pada saat ini, dia hanya merasa sangat terkejut. Ini sungguh luar biasa. Kakak senior ini benar-benar orang yang kejam. Selama ini, ia telah mengubah kota Hu menjadi seperti ini, menyebabkan begitu banyak masalah berikutnya, termasuk pembubaran pavilion bela diri dan pelarangan keluarga Ye. Semua ini membuat Zhou Yu bertanya-tanya apakah ia sudah bertindak terlalu jauh. Namun jika dibandingkan dengan lelaki tua itu dan kakak senior Yan Gat, tindakannya tidak ada apa-apanya. Keduanya bahkan lebih merepotkan, dengan setiap perbuatannya yang mengguncang dunia. Sebagai perbandingan, dia merasa dia telah membawa aib bagi sektenya. Melihat Zhou Yu terdiam beberapa saat, Xiao Che terbatuk. Tentu saja, mungkin ada alasan lain yang terlibat, saya tidak begitu yakin. Xiao Che khawatir Zhou Yu akan merasa malu, jadi dia menjelaskan sedikit untuk Dewa Yan. Kalau dia tahu bahwa Zhou Yu merasa tindakannya terlalu kecil dan membawa aib bagi sekte, Xiao Che mungkin akan marah besar. Ah, ya, itu mungkin, kata Zhou Yu dengan samar. Jadi, 600 tahun yang lalu, gurumu menyinggung Laut Raja Surgawi, dan 300 tahun yang lalu, kakak seniormu menyinggung sekte tersembunyi. Setelah kejadian ini, sektemu pada dasarnya telah menyinggung seluruh dunia seni bela diri. Jika bukan karena hubungan baik tuanmu dan kekuatan mereka yang luar biasa, kau tidak akan mampu bertahan sekarang. Zhou Yu tertawa canggung. Penatua Xiao, kau benar. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Dewa Pedang Kepingan Salju? Kamu tadi bilang kalau masalah antara dia dan Sekte Pedang Ilahi bukan hanya dendam pribadi. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Manik Dao Hukum Surgawi? Tidak, bukan itu masalahnya. Hesuer tidak akan menemui batas dalam perjalanan seni bela dirinya. Zhou Yu membeku. Tidak akan bertemu. Bukankah semua orang seharusnya mengalaminya? Xiao Che menghela nafas dan berkata, Dao Surgawi berjumlah 50, evolusi besar berjumlah 49, dan manusia lolos dari 1. Selalu ada pengecualian untuk segala hal. Hesuer adalah pengecualian. Dia memiliki konstitusi langka yang mungkin tidak akan muncul selama 1000 tahun, tubuh embrio pedang Tao bawaan. Tipe fisik ini mungkin hanya muncul sekali dalam 1000 tahun, yang berarti dia tidak akan menghadapi hambatan apapun dalam mengolah pedang Dao dan dapat langsung naik ke alam leluhur. Saat itu, Sekte Pedang Surgawi secara tidak sengaja menemukan fisik Hesuer dan membawanya kembali ke sekte. Untuk mencegah rahasia ini bocor, mereka bahkan membunuh seluruh keluarga Hesuer. Mendengar ini, mata Zhou Yu menampakkan niat membunuh. Sekte Pedang Surgawi terkutuk itu benar-benar keji. Itu bahkan bukan yang terburuk. Setelah membawanya kembali, Sekte Pedang Surgawi mengaku mengajarinya Dao Pedang. Kenyataannya, beberapa tetua dari sekte tersebut, termasuk penatua tertinggi Jiansu, meneliti berbagai teknik rahasia untuk mencoba mencuri embrio pedang Tao bawaan Hesuer. Setelah beberapa kali gagal, Hesuer mengetahuinya dan melarikan diri dari Sekte Pedang Surgawi. Sekte Pedang Surgawi menolak menyerah dan masih ingin menangkapnya. Itulah keseluruhan ceritanya. Setelah mendengar ini, wajah Zhou Yu berubah sangat muram. Niat membunuh terus membuncah. Melihat ini, Xiao Che dengan santai berkata, metode Sekte Pedang Surgawi memang berbahaya. Di masa depan, bahkan jika kamu tidak berurusan dengan mereka, Dewa Yan pasti tidak akan membiarkan mereka lolos. Sekarang, mari kita bicara tentang keluarga Yun. Setelah mengatakan semua ini, kamu seharusnya sudah bisa menebaknya. Kejatuhan keluarga Yun juga disebabkan oleh Manik Dao Hukum Surgawi. Secara kebetulan, mereka memperoleh Manik Dao Hukum Surgawi. Namun, karena tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya, mereka akhirnya dihancurkan oleh banyak kekuatan yang bekerja sama. Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk. Itu hampir sama seperti dugaanku. Xiao Che menghela napas berat dan berkata, itulah inti yang ingin kukatakan padamu. Ini adalah situasi terkini di dunia seni bela diri. Sekarang, saya yakin Anda lebih memahami situasi Anda. Jika kau pergi ke Gunung Tubai setelahnya, kau mungkin akan menghadapi penyergapan dari Laut Raja Surgawi di sepanjang jalan, jadi berhati-hatilah. Zhou Yu mengangguk. Terima kasih, Tetua Xiao, atas peringatannya. Aku akan berhati-hati. Xiao Che tiba-tiba menambahkan. Oh, ada satu hal lagi yang Wei Wuya minta aku ingatkan padamu. Ketika dia mendapatkan peta tanah spiritual tak bertuan, seseorang dari asosiasi letian bernama Yu Fengtian sangat menginginkannya dan tidak ragu untuk menyergap Wei Wuya. Zhou Yu mengangguk dan berkata, aku tahu tentang itu. Yu Fengtian sudah kubunuh. Xiao Che berkata dengan tegas. Disitulah letak masalahnya. Yu Fengtian itu telah hidup kembali. Mendengar ini, Zhou Yu benar-benar terkejut. Hidup kembali. Apa maksudmu?
Xiao Ce menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu secara spesifik, mungkin Wei Wuya juga tidak yakin. Dia cuma mau aku peringatkan kamu, hati-hati sama Yu Fengtian. Yu Fengtian yang ini mungkin gak sama kayak dulu, tapi obsesinya sama peta itu nggak berubah sama sekali." Mendengar ini, Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, aku mengerti. Selain itu, aku tahu kamu berencana pergi ke ibu kota. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Sebaiknya kau menunggu sampai kau bisa membunuh Kaisar Realem Puncak sebelum pergi. Aku ada urusan lain, jadi aku tidak akan berlama-lama di Hang City. Jaga dirimu baik-baik." Setelah memberikan pengingat lain, Xiao Ce mengucapkan selamat tinggal. Mendengar ini, Zhou Yu segera menggenggam tangannya dan berkata, "Penatua Xiao, terima kasih telah memberitahuku semua ini." Xiao Ce melambaikan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi, berbalik untuk pergi. Setelah Xiao Ce pergi, Zhou Yu berdiri sendirian di puncak gunung, mengingat kembali kata-kata Xiao Ce dalam benaknya, menyatukan banyak hal, dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dunia seni bela diri di hadapannya. Pada saat ini, suara Yun Fei terdengar. "Akhirnya menemukanmu. Kenapa kamu sendirian di sini?" Peristiwa di langit Danau Timur tadi sangat mengejutkan, sampai-sampai membuatku ketakutan setengah mati. Mendengar ini, Zhou Yu berbalik dan melihat Yun Fei menatapnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Zhou Yu tersenyum lembut, mendekat, dan menarik Yun Fei ke dalam pelukannya. "Maafkan aku, Suster Yun, karena membuatmu khawatir. Tapi aku baik-baik saja." Yun Fei menghela napas lega. "Asalkan kamu baik-baik saja. Jadi, apa rencana kita selanjutnya?" Zhou Yu menyipitkan matanya dan berkata, "Saya berencana pergi ke Gunung Tubai." "Gunung Tubai?" Yun Fei tampak terkejut. "Mengapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke sana?" Bab 1422. Sekte Matahari yang Ganas. Zhou Yu tertawa dan berkata, "Ada peta tanah spiritual yang menunjuk ke tempat itu. Kita baru saja membuat keributan di Danau Timur, jadi wajar saja kalau kita perlu berdiam diri untuk sementara waktu." Mendengar ini, Yun Fei segera menjawab, "Itu benar. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang juga." Zhou Yu ragu sejenak dan berkata, "Saudari Yun, aku rasa akan ada banyak masalah di depan. Haruskah kamu?" Sebelum Zhou Yu bisa menyelesaikan kalimatnya, Yun Fei langsung mengulurkan tangan untuk menutup mulutnya. "Aku tidak ingin mendengar apapun tentangmu yang mengkhawatirkan keselamatanku atau meninggalkanku. Lagi pula, aku ini orang tanpa masa depan. Aku sudah berhenti peduli, dan kalau kau terus ragu, berarti kau bukan lelaki sejati." Niat Yun Fei sangat jelas, dia tidak akan tinggal sendirian. Zhou Yu mempertimbangkan kembali dan memang merasa tidak enak meninggalkan Yun Fei sendirian. Jadi, Zhou Yu memilih untuk tidak mengatakan apapun lebih lanjut. "Baiklah, Suster Yun, kalau begitu mari kita pergi bersama." Yun Fei tersenyum dan berkata, "Lebih seperti itu. Ah ya, ada hal lain lagi. Baru saja, peringkat daftar manusia Anda telah naik ke posisi pertama." Mendengar ini, Zhou Yu tertegun. "Apa? Bukankah The Temple sudah mendirikan cabang di kota-kota besar? Baru saja, cabang Hang City mengumumkan peringkat daftar manusia terbaru, dan Anda telah naik ke nomor 1. Yun Fei masih sangat terkejut. Zhou Yu tertegun sejenak, lalu kemudian mengerti. Pasti karena dia membunuh Kun San. Kun San merupakan alam kaisar tingkat 5. Lagi pula, utusan Balai Suci seharusnya masih berada di kota Hang, jadi masalah ini pasti sudah diketahui oleh Kuil. Dan juga, Qianye Hui tiba-tiba naik ke posisi kedua dalam daftar manusia, lanjut Yun Fei. Zhou Yu tertegun sekali lagi. Dia naik ke posisi kedua di daftar manusia. Apakah itu berarti dia baru-baru ini memiliki prestasi yang luar biasa? Yun Fei mengangguk dan berkata, "Sepertinya begitu, tapi apa yang dia lakukan secara spesifik masih belum diketahui." "Zhou Yu, aku merasa kekuatan Qianye Hui mungkin tidak jauh lebih rendah darimu. Dia datang untukmu, jadi kamu harus berhati-hati." Zhou Yu terkekeh dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kak Yun, jangan khawatir. Sekuat apapun dia, bukankah dia masih di bawahku?" Mendengar ini, Yun Fei meliriknya. "Kamu di bawah siapa? Kamu ingin berada di bawahnya." Petik 2. Saat itu, di jalan menuju kota Hang, terdapat sebuah gunung platform tua. Di sebuah dojo di dalam Old Platform Mountain, Qianye Hui dengan tenang menyeka pedang samurainya. Di depannya, leher seorang lelaki tua berlubang berdarah, dan dia terjatuh dengan ekspresi tidak rela. Orang tua ini adalah tetua dari sekte tersembunyi, dengan kultivasi mencapai alam kaisar kelas 4.
Dia tengah berlatih keras di gunung platform tua, namun Qian Hui tiba-tiba menerobos masuk, dan tanpa ragu, menyerangnya. Keduanya terlibat perkelahian, namun tanpa diduga, dia akhirnya dibunuh oleh Qian Hui. Hingga saat menjelang ajalnya, ia tidak dapat mempercayai bahwa dirinya meninggal begitu saja. Setelah membunuhnya, Qian Hui segera menggunakan teknik rahasia yang hanya dimiliki keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari Merah. Gas hitam keluar dari kepala tetua dan diserap oleh Qian Hui. Dalam sekejap, sang tetua berubah menjadi setumpuk tulang kering, dan mati dengan cara yang aneh. Namun Qian Hui tiba-tiba membuka matanya, kegembiraan terpancar melalui matanya. Sekte Matahari yang Sengit memang memiliki informasi tentang Manik Dao Hukum Surgawi. Bagi seniman bela diri Kekaisaran Matahari Merah, batasan seni bela diri juga ada. Akan tetapi, hingga kini, belum ada satupun Manik Dao Hukum Surgawi yang muncul di Kekaisaran Matahari Merah. Jadi, kali ini, Qian Hui melakukan perjalanan menyeberangi lautan, konon untuk menghadapi Zhou Yu dan mendapatkan kembali kedudukan cabang Matahari Merah Aliansi Asia Timur. Kenyataannya, dia diperintahkan oleh gurunya untuk datang ke negeri naga dan merebut Manik Dao Hukum Surgawi. Sebelum dia tiba, dia telah mempelajari informasi yang dikumpulkan oleh Kekaisaran Matahari Merah selama bertahun-tahun mengenai Manik Dao Hukum Surgawi dan menyimpulkan bahwa Sekte Matahari Sengit sekte tersembunyi mungkin mengetahui keberadaannya. Oleh karena itu, setelah datang ke negeri naga, dia menggunakan kedok menantang balai-balai bela diri dan para pakar seni bela diri di mana-mana untuk mencari tahu tempat latihan sang tetua. Benar saja, dia mendapat beberapa informasi lebih rinci darinya. Qian Hui segera memutuskan untuk mengubah arah dan untuk sementara tidak mencari Zhou Yu, melainkan menuju Sekte Matahari yang Sengit untuk merebut Manik Dao Hukum Surgawi. Zhou Yu, aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Setelah aku mendapatkan Manik Dao Hukum Surgawi, aku akan datang untuk membunuhmu sendiri. Sambil berkata demikian, Qian Hui mengubah arahnya dan bergegas menuju Sekte Matahari Sengit. Di sisi lain, setelah Dewa Pedang Kepingan Salju melarikan diri dari kota Hang, dia menuju ke selatan. Karena tidak lagi dihalangi oleh Sekte Pedang Surgawi, Dewa Pedang Kepingan Salju melaju dengan lancar tanpa halangan apapun. Menjelang sore, dia telah mencapai sebuah pulau di Laut Selatan. Begitu melewati pulau ini, dia akan sepenuhnya meninggalkan perbatasan negeri naga. Saat memikirkan hal itu, kegembiraan terpancar di mata Dewa Pedang Kepingan Salju. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya bisa meninggalkan tempat ini. Akan tetapi, sebelum senyumnya hilang, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pandangannya tiba-tiba beralih ke selatan. Dia melihat cahaya pedang melintasi awan seperti meteor, dengan cepat menuju ke arahnya. Dalam beberapa saat, cahaya pedang muncul di atas pulau. Seorang wanita cantik menginjak pedang saat dia tiba. Melihat orang ini, wajah Dewa Pedang Kepingan Salju menjadi gelap. Itu kamu, Dewa Pedang Laut Selatan, Luo Su. Dewa Pedang Laut Selatan, juga salah satu dari 5 Dewa Pedang Agung, menduduki peringkat keempat, hanya satu peringkat lebih tinggi dari Dewa Pedang Kepingan Salju yang menduduki peringkat kelima. Ekspresi Luo Su dingin saat dia berkata, Chen Suir, di bawah komando Raja Laut Surgawi, kamu dilarang meninggalkan negara naga. Kembalilah segera, atau jangan salahkan pedangku karena bersikap kejam. Bab 1423. Kedatangan Dewa Yan. Mendengar perkataan Luo Su, wajah Dewa Pedang Kepingan Salju dipenuhi amarah. Luo Su, Laut Raja Surgawi, dan Sekte Pedang Ilahi telah bergabung untuk menyudutkanku. Di negeri naga yang luas ini, tak ada lagi tempat bagiku untuk tinggal. Kemana lagi aku bisa pergi? Luo Su tetap acuh tak acuh. Itu bukan urusanku. Perhatianku adalah memastikan kau tetap berada di negara naga. Wajah Dewa Pedang Kepingan Salju tampak rumit saat dia menatap Luo Su. Luo Su, kita kan kenalan lama. Apa kita benar-benar harus bertemu di medan perang? Apakah Laut Raja Surgawi benar-benar sepadan dengan kesetiaanmu? Luo Su mendengus dingin. He Suer, simpan napasmu. Betapapun fasihnya kamu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Sebaiknya kau menyerah saja. Kecuali kau membunuhku. Mendengar hal itu, kekecewaan tampak di mata Dewa Pedang Kepingan Salju. Dentang. Pedang salju beku miliknya langsung terhunus. Kalau begitu, biarkan aku merasakan domain pedang laut amarahmu. Saat dia berbicara, gelombang niat es dingin terpancar dari sekitar Dewa Pedang Kepingan Salju. Permukaan laut di sekitar kakinya mulai membeku. Melihat ini, Luo Su tidak berani ceroboh. Dia tahu betul bahwa jika He Suer tidak disegel oleh kutukan terlarang Sekte Pedang Ilahi selama hampir 20 tahun, kekuatannya saat ini akan cukup untuk menjadi yang terdepan di antara 5 Dewa Pedang Agung. Dia bahkan mungkin telah melangkah ke alam leluhur. Jadi,
Luosu mengulurkan tangannya, dan pedang panjang berwarna biru tua muncul di tangannya. Ini pedangnya, yang diberi nama pedang biru laut. Saat Luosu menggenggam pedang biru laut, medan kekuatan domain pedang yang kuat langsung terbentang di sekelilingnya. Permukaan laut yang awalnya tenang tiba-tiba bergelora dengan ombak yang tiada henti. Ombak membubung ke langit dari segala arah, melilit area seluas 1 kilometer dalam sekejap. Ini adalah wilayah pedang kebanggaannya, wilayah pedang laut yang berang-berang. Saat Luosu menikamkan pedangnya, gelombang air laut menghantam Dewa Pedang Keping Salju dari segala arah. Dewa Pedang Kepingan Salju segera mengayunkan pedang salju beku, dan dengan ledakan kekuatan pedang putih, domain ilahi es dinginnya juga langsung terungkap. Wilayah pedang mereka saling terkait erat pada saat itu. Saat mereka saling bertautan, gelombang air laut membeku pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Retak, retak, disertai suara membeku. Ombak yang menerjang ke arah Dewa Pedang Kepingan Salju membeku sebelum mencapainya, lalu berubah menjadi puing-puing es dan jatuh. Dalam sekejap mata, gelombang dalam radius 1 kilometer membeku seluruhnya. Konfrontasi langsung wilayah pedang mereka jelas menguntungkan domain ilahi es dingin. Melihat ini, wajah Luosu menjadi gelap. Domain ilahi es dingin sesuai dengan reputasinya. Sayang sekali kultivasimu terlalu rendah. Hesuer, jangan menuduhku menindasmu dengan kultivasiku. Saat dia berbicara, Luosu mengeluarkan lolongan panjang, dan aura ki sejati yang mengerikan meletus darinya. Tingkat kultivasi alam kaisar tingkat ke-7 milik Luosu telah sepenuhnya dilepaskan. Segera setelah itu, pedang panjang di tangannya beresonansi saat ki sejati yang kuat mengalir deras ke domain pedang laut yang amarah. Dengan infus ki sejati yang mengerikan, kekuatan domain pedang laut yang marah tiba-tiba berlipat ganda. Domain pedang laut amarah yang membeku seketika menerobos segel es dan, di bawah kendali Luosu, sekali lagi menyerang Dewa Pedang Kepingan Salju. Meskipun Luosu mengalami kerugian dalam pertarungan wilayah pedang, tingkat kultivasinya 4 tingkat minor lebih tinggi daripada Dewa Pedang Keping Salju. Mengandalkan infus ki sejati yang terus-menerus, Luosu secara langsung menerobos domain ilahi es dingin milik Dewa Pedang Kepingan Salju. Menghadapi serangan gencar Luosu, Dewa Pedang Kepingan Salju tidak punya pilihan selain menarik kembali domain ilahi es dingin dan terpaksa mengambil posisi bertahan. Akibatnya, persaingan wilayah pedang antara keduanya berubah menjadi pertarungan ki sejati. Seiring berjalannya waktu, Dewa Pedang Kepingan Salju mau tidak mau mengalami kerugian. Melihat pemandangan ini, Luosu mencibir. Hesuer, aku memberimu kesempatan, itu keinginanmu sendiri untuk mati. Saya hanya bisa mengabulkan keinginan itu. Sambil berbicara, Luosu meningkatkan penyuntikan ki sejati. Dewa Pedang Kepingan Salju tidak dapat bertahan lagi dan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Tapi tepat pada saat ini, sebuah suara gemuruh menembus kehampaan, tiba di atas pulau. Luosu, beraninya kau bertindak gegabah. Luosu, yang hendak memberikan pukulan terakhir kepada Dewa Pedang Keping Salju, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Saat berikutnya, mereka melihat segel tinju, sebesar gunung, merobek kehampaan. Wajah Luosu berubah drastis saat dia segera mengayunkan pedangnya untuk menangkis. Namun, kekuatan ini jauh melampaui batasnya. Bang! Dengan suara teredam, suatu kekuatan yang tak terhentikan menyerang. Luosu menjerit, menyemburkan darah, dan terpental mundur. Pada saat yang sama, domain pedang laut amarah yang luar biasa hancur seketika. Tekanan pada Dewa Pedang Kepingan Salju tiba-tiba menghilang. Mengabaikan luka-lukanya, ia langsung mendongak. Di langit, sesosok tubuh kekar terbang menembus kehampaan, muncul di atas pulau. Dia berdiri di sana, meskipun sendirian, memancarkan aura agung yang tak terlukiskan, seperti jarum penstabil laut. Laut yang tadinya bergolak sejauh bermil-mil menjadi tenang karena kehadirannya. Melihat wajahnya, air mata menggenang di sudut mata Dewa Pedang Kepingan Salju. Saudara Yan. Bab 1424. Raja Dewa Taisan. Orang yang datang adalah Dewa Yan. Pada saat ini, Dewa Yan juga menatap Dewa Pedang Kepingan Salju, dan murid-muridnya yang teguh memperlihatkan kelembutan dan permintaan maaf. Saat berikutnya, Dewa Yan mendarat di samping Dewa Pedang Kepingan Salju. Suer, maafkan aku, ketidakmampuankulah yang membuatmu menderita selama bertahun-tahun ini. Dewa Pedang Kepingan Salju menggelengkan kepalanya, tanpa berkata sepatah kata pun, dan langsung terjun ke pelukan Dewa Yan. Dewa Yan memeluk Hesuir erat-erat, lalu ketika dia melihat rambut Hesuir yang sudah memutih, wajahnya terkejut, lalu dia menyadari sesuatu. Dia sedikit gemetar saat menyentuh rambut Hesuir, dan niat membunuh yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Pada saat ini, suara Luosu yang marah dan terkejut terdengar. Ya Tuhan, kenapa kamu ada di sini?
Bukankah seharusnya kau berada di utara? Dewa Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Luosu. Pada saat ini, Luosu berlumuran darah, auranya sangat lemah, dan matanya penuh kepanikan. Wajah Yan Gat penuh dengan niat membunuh. Luosu, kamu berani menyentuh suirku, matilah. Sambil berbicara, Dewa Yan melayangkan pukulan ke udara, bermaksud membunuh Luosu. Tetapi pada saat ini, kehampaan di depan Luosu tiba-tiba bergetar hebat, dan terdengar teriakan dingin. Ya Tuhan, ini bukan tempat di mana kau bisa bertindak gegabah. Saat berikutnya, sesosok muncul di udara. Melihat orang ini tiba, Luosu menghela napas lega, memperlihatkan ekspresi seolah telah lolos dari kematian. Melihat orang ini, Dewa Yan menyipitkan matanya. Raja Dewa Taisan. Orang ini memang Raja Dewa Taisan peringkat keempat dari 10 Raja Dewa Agung di Laut Raja Surgawi. Begitu Raja Dewa Taisan muncul, ia memancarkan niat membunuh yang mengerikan dan langsung mengunci Dewa Yan dan Dewa Pedang Kepingan Salju. Menghadapi niat membunuh yang mengerikan dari Raja Dewa Taisan, ekspresi Dewa Yan tetap sangat tenang. Dia dengan lembut mencium puncak kepala Dewa Pedang Kepingan Salju, lalu berkata, Suer, tunggu aku sebentar. Bahkan jika Raja Surga sendiri datang hari ini, mereka tidak dapat menghentikanku untuk membawamu pergi. Tidak. Hesuer tampak khawatir, mengulurkan tangan untuk memegang Dewa Yan. Matanya merah saat dia menatap Yan Gat, penuh keengganan. Karena dia telah menggunakan Ice Soul Divine Thunder, menghabiskan 100 tahun harapan hidup, konsekuensi dari vitalitasnya yang sangat terkuras sudah mulai terlihat. Terutama dengan rambutnya yang sudah mulai memutih. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak hari lagi. Dia tidak ingin Dewa Yan mempertaruhkan nyawanya untuknya, dia juga tidak ingin melihatnya terluka. Dia hanya berharap Dewa Yan selamat. Dewa Yan mengetahui pikiran Hesuir dengan sangat baik. Suer, jangan khawatirkan tubuhmu, aku akan meminta guruku untuk menemukan caranya, dia pasti punya caranya. Percaya saya. Setelah berkata demikian, Dewa Yan melepaskan tangan Hesuir, lalu dia berdiri dan langsung melangkah ke udara. Menghadapi Raja Taisan, Dewa Yan berkata dengan sederhana. Jika kau tidak ingin mati, pergilah. Raja Taisan menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu pikir kamu sudah menang? Dewa Yan mendengus dingin. Kalau begitu, mari kita mengujinya. Dengan itu, Dewa Yan melayangkan pukulan langsung, pukulan yang meledak-ledak. Dalam sekejap, terjadilah guncangan dahsyat antara langit dan bumi, permukaan laut yang tenang tiba-tiba berubah menjadi lautan badai. Bahkan langit yang tak berawan pun langsung menjadi gelap. Dua ahli alam leluhur meletus dalam pertempuran udara yang mengguncang dunia. Sekte Pedang Ilahi. Turunnya penatua tertinggi Jiansu ke Danau Timur gagal, dan dia sangat marah. Tak lama kemudian, Kunlunri melarikan diri kembali dalam keadaan menyedihkan. Saat melihat Jiansu, Kunlunri langsung berlutut di tanah. Penatua tertinggi, maafkan aku, tugas ini gagal, dan ketiga tetua lainnya, semuanya meninggal. Mata Jiansu penuh amarah, tetapi dia juga tahu bahwa Kunlunri tidak dapat disalahkan untuk ini. Bagaimanapun juga, Kunlunri bahkan telah mempertaruhkan nyawa putranya untuk misi ini. Wajah Jiansu tampak gelap saat dia berkata, bangun. Terima kasih, tetua tertinggi. Baru pada saat itulah Kunlunri berdiri. Jiansu berkata dengan suara yang dalam. Di mana Hesuir sekarang? Kunlunri menjawab dengan ekspresi jelek. Setelah meninggalkan kota Hang, Hesuir melarikan diri ke arah itu, berencana meninggalkan negeri naga melalui wilayah Laut Selatan. Tapi dia dicegat oleh Dewa Pedang Laut yang marah, Luosu. Awalnya, Luosu bisa menahan Hesuir, tetapi pada saat kritis, Dewa Yan muncul. Apa? Wajah Jiansu bergetar, dan dia berdiri. Bagaimana dia bisa muncul di selatan? Kunlunri menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Informasi yang kuterima adalah Raja Taisan mengikuti dari dekat, mengejar ke wilayah Laut Selatan, dan keduanya terlibat pertempuran. Pada akhirnya, apa yang terjadi pada akhirnya? Keduanya seimbang, dan Dewa Yan membawa Hesuir dan meninggalkan wilayah Laut Selatan. Bang! Jiansu, penuh amarah, menamparkan meja di sampingnya. Dalam sekejap, meja batu itu berubah menjadi ketiadaan. Sialan Laut Raja Surgawi. Kami sepakat untuk bekerja sama, dan pada akhirnya, kami kehilangan begitu banyak orang, namun mereka bahkan tidak bisa mengendalikan Dewa Yan, dan mereka membiarkan Hesuir melarikan diri. Kunlunri juga menunjukkan kemarahan. Penatua tertinggi, mereka yang berada di Laut Raja Surgawi terjebak dalam dunia fana, hanya tahu cara bermain politik. Sepertinya mereka bekerja sama dengan kita, tetapi begitu mendapat kesempatan, mereka menjebak kita.
Menurutku, sekte pedang ilahi kita seharusnya tidak bersikap sopan kepada mereka. Namun Jiansu melambaikan tangannya. Tidak. Jumlah ahli alam leluhur di Laut Raja Surgawi jauh lebih banyak daripada kita. Melawan mereka terlalu merugikan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak hanya kehilangan 3 tetua kali ini, tetapi juga membiarkan He Suer melarikan diri. Kita kehilangan uang dan pasukan. Keluhan ini sungguh sulit diterima, kata Kun Lunri dengan marah. Namun, Jiansu menggelengkan kepalanya, kilatan cahaya melintas di matanya. Tidak. Semuanya tidak sia-sia. Karena He Suer sudah pergi, biarkan dia pergi, kali ini, aku secara tak terduga menemukan mangsa yang lebih baik. Mendengar ini, Kun Lunri terkejut. Yang mulia Penatua, maksud Anda? Zhou Yu. Tetua tertinggi perlahan mengucapkan 2 kata. Mendengar tentang orang yang membunuh putranya, Kun Lunri tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan niat membunuhnya. Namun pada saat yang sama, dia bingung. Bagaimana dengan dia? Jiansu mencibir. Ada sesuatu di dalam dirinya. Benda ini sangat berguna bagi sekte pedang ilahi kita, bahkan lebih berguna daripada He Suer. Kun Lunri, segera bantu aku mengundang 2 orang. Masalah ini harus dibicarakan dengan mereka. Kali ini, kita akan melewati Laut Raja Surgawi. Bab 1425. Pertemuan tak terduga di hutan. Zhou Yu tidak tahu bahwa Jiansu sedang berkonspirasi melawannya saat ini. Pada saat ini, dia dan Yun Feifei sedang menuju ke Gunung Tubai. Setelah 3 hari, keduanya telah melangkah ke wilayah paling utara negeri naga. Tempat ini terletak di wilayah yang sangat dingin, dengan salju turun sepanjang tahun. Jika dilihat sekilas, seluruh daratannya diselimuti warna perak. Saat ini, butiran salju besar berjatuhan dari langit. Zhou Yu menggendong Yun Feifei dan bergerak cepat melewati salju yang turun. Jika dilihat dari atas, seluruh daratan terasa sunyi senyap, hanya terdengar suara butiran salju yang jatuh. Keheningan dan gerakan yang ekstrim ini membuat area tersebut tampak luar biasa megah. Yun Feifei tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kegirangan. Wah, indah sekali. Zhou Yu, kalau kita tidak terburu-buru, ayo kita jalan-jalan di salju. Zhou Yu tersenyum sedikit. Keduanya turun dan mendarat di tanah. Yun Feifei segera membuka lengannya dan berputar di salju. Gaun panjang merah menari-nari di salju bagaikan bunga mawar yang mekar di udara dingin. Untuk sesaat, Zhou Yu terpesona. Namun, pemandangan indah ini belum berlangsung 3 menit ketika Zhou Yu tiba-tiba menyipitkan matanya dan menatap tajam ke arah timur laut. Ada hutan purba raksasa. Pada saat ini, gelombang ki sejati yang lemah terpancar dari hutan, bercampur dengan ki pedang. Rupanya, ada pertempuran yang terjadi di hutan. Zhou Yu dengan cepat melangkah maju, memeluk Yun Feifei, dan segera bergerak menuju tempat tersembunyi. Sekarang dia tahu bahwa lawannya berada di level Laut Raja Surgawi, sementara Yun Feifei baru berada di alam suci awal. Zhou Yu tidak akan mudah mengambil risiko melawannya. Namun, ketika tiba-tiba dipeluk oleh Zhou Yu, Yun Feifei mula-mula terkejut, lalu wajahnya memerah. Zhou Yu, apa yang kamu lakukan? Zhou Yu berkata dengan serius. Mencari tempat tersembunyi. Di siang bolong, kamu ingin keluar. Pipi Yun Feifei semerah apel. Zhou Yu merasakan aura Yun Feifei yang tidak biasa dan menunduk, menatap mata Yun Feifei yang berapi-api. Ia buru-buru berkata, Kakak Yun, kamu terlalu banyak berpikir. Ada yang bertarung di depan. Kamu sembunyi dulu, aku akan lihat. Mendengar ini, Yun Feifei terkejut, lalu wajahnya semakin memerah. Dia langsung membenamkan kepalanya di dada Zhou Yu, tanpa memperlihatkan bagian apapun. Zhou Yu tersenyum tak berdaya, dan tak lama kemudian, dia menemukan tempat bagi Yun Feifei untuk bersembunyi dan kemudian melesat menuju ke arah pertempuran. Saat ini, di hamparan hutan yang luasnya beberapa ratus kilometer, 5 ahli alam kaisar sedang mengepung seorang pemuda. Kelima pendekar alam kaisar ini, meski kultivasi mereka hanya di alam kaisar tingkat pertama, pemuda yang terkepung itu hanya di alam raja tingkat pertama. Pada saat ini, dia memegang pedang panjang yang berlumuran darah, bersandar pada pohon tumbang. Di sekelilingnya, ada pohon-pohon tumbang dan permukaan yang tidak rata. Semua ini menunjukkan pertempuran sengit baru saja terjadi. Pada saat ini, meski mengalami beberapa luka, kelima ahli alam kaisar hanya menderita luka ringan. Kelima orang itu tersenyum sinis, sambil menatap pemuda itu dengan pandangan provokatif. Layak masuk 20 besar daftar manusia. Jiang Xiwu, kultivasi pedang daumu memang mengesankan, mampu melukai kami berlima sendirian. Tapi, sayangnya, kamu pasti sudah menghabiskan semua cara yang sudah kamu putus asa. Sekarang,
matilah atau beritahu kami di mana gurumu, Dewa Pedang Asura, berada. Menghadapi ancaman ini, wajah Jiang Xiuwu sangat dingin. Kamu tidak akan pernah bisa belajar tentang guruku dariku. Aku, Jiang Xiuwu, lebih baik mati saat bertarung daripada menyerah. Jika kau berani, datanglah dan tangkap aku. Setelah berbicara, Jiang Xiuwu berjuang untuk berdiri lagi. Akan tetapi, dia sudah kehabisan tenaga, hanya mengandalkan pedang panjang di tangannya untuk menopang dirinya. Meski begitu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, hanya semangat juang yang membara. Pada saat yang sama, Zhou Yu diam-diam tiba di balik pohon besar di dekatnya. Menyaksikan kejadian itu, Zhou Yu agak terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu Jiang Xiuwu di sini. Kesannya terhadap orang ini hanya tertinggal dari perjamuan di keluarga Gong di kota Hu. Jiang Xiuwu, Li Chanfeng, dan lainnya diundang oleh keluarga Han dan Zhu untuk bertarung memperebutkan pedang setan emas. Pada saat itu, Jiang Xiuwu dan yang lainnya telah menyerang Zhou Yu tetapi pergi setelah dikalahkan. Sejak itu, Zhou Yu tidak pernah melihat mereka lagi. Tanpa diduga, dia bertemu mereka hari ini. Melihat Jiang Xiuwu, meskipun tidak mampu bertarung, masih dengan berani menghadapi 5 ahli alam kaisar, mata Zhou Yu menampakkan ekspresi kekaguman. Para jenius pedang Dao muda yang ditemuinya sebagian besar sombong, tetapi pada hakikat, mereka semua tidak kenal ampun. Layak menyandang gelar jenius ilmu pedang. Pada titik ini, salah satu dari 5 ahli alam kaisar mencibir. Apakah kamu pikir jika kamu tidak berbicara, kita tidak punya jalan? Apakah Anda tahu tentang teknik pencarian jiwa? Setelah kami membunuhmu, kami pasti akan tahu apa yang ingin kami ketahui. Setelah berbicara, orang itu tiba-tiba meninju ke arah Jiang Xiuwu. Meskipun Jiang Xiuwu penuh dengan niat bertarung, dia terluka parah dan tidak mampu melawan. Melihat kekuatan mengerikan yang datang, dia menutup matanya. Namun, pada saat berikutnya, dia mendengar teriakan. Ah, tanganku! Jiang Xiuwu tiba-tiba membuka matanya, langsung menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Lengan penyerang alam kaisar yang menyerangnya tiba-tiba dipotong oleh seseorang. Dalam sekejap, yang lain menunjukkan ekspresi marah yang heran. Siapa? Begitu kata-kata itu jatuh, sebelum sosok apapun terlihat, domain pedang yang mengerikan tiba-tiba menyebar, menyelimuti semua orang. Bab 1426. Penyelamatan tepat waktu. Seketika, untaian ki pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam domain pedang melesat ke arah kelima orang itu. Tidak bagus, ini domain pedang. Kelima petarung alam kaisar ini juga berpengetahuan luas dan mengenalinya sekilas. Kelima wajah itu penuh dengan keterkejutan dan kemarahan, dan salah satu dari mereka berteriak mendesak. Cepat, bertindak, hancurkan domain pedang ini. Namun, pada saat berikutnya, sebuah bayangan melintas, dan suara pembicara tiba-tiba terhenti. Kepalanya tiba-tiba melayang lurus. Hanya tubuhnya yang tetap di tempatnya, mengucurkan darah. Adegan ini membuat keempat orang lainnya ketakutan dan kehilangan akal. Mereka awalnya bermaksud untuk bergabung untuk menghancurkan domain pedang, tetapi sekarang, seperti burung yang terkejut, mereka meledak di mana-mana, mencoba menemukan orang yang bersembunyi di domain pedang. Namun Zhou Yu tidak memberi mereka kesempatan ini. Di domain pedang, dia seperti dewa. Dia dapat dengan mudah menghalangi persepsi keempat orang ini, sehingga memungkinkannya muncul di mana saja dalam jangkauan SWOT domain sesuka hatinya. Dalam situasi seperti itu, kelima petarung alam kaisar kelas 1, yang kehilangan persepsinya, bagaikan domba yang akan disembelih. Dalam waktu singkat, keempat orang ini terbunuh satu demi satu. Bagi Zhou Yu, bahkan Kun San, seorang kaisar alam kelas 5, dibunuh olehnya, jadi para peneliti kaisar alam kelas 1 yang biasa ini tidak menjadi tantangan baginya. Namun, pemandangan ini membuat Jiang Xiuwu tercengang. Dia menatap sosok yang muncul di hadapannya dengan rasa tidak percaya. Itu kamu, Zhou Yu. Zhou Yu tersenyum tipis. Jiang Xiuwu, aku tidak menyangka setelah sekian lama, kau akan berada dalam kondisi yang menyedihkan saat kita bertemu lagi. Cek, kalau aku datang agak terlambat, mungkin aku harus menyambut mayatmu. Mendengar godaan Zhou Yu, Jiang Xiuwu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Terima kasih. Setelah berbicara, dia tidak dapat bertahan lagi dan langsung jatuh ke tanah. Melihat hal itu, Zhou Yu pun menghampirinya untuk memeriksanya. Ini bukan masalah besar, hanya beberapa cedera internal dan kelelahan yang berlebihan. Setelah berbicara, Zhou Yu melemparkannya 2 pil penyembuhan dan sebuah batu roh. Jiang Xiuwu tertegun sejenak, lalu mengambil pil itu, menelannya dalam satu tegukan, dan duduk bersila untuk memulai pemulihan dengan batu roh. Zhou Yu melihat sekeliling dan bertanya, dan mengapa mereka mencoba membunuhmu? Jiang Xiuwu menggelengkan kepalanya. Jika aku bilang aku tidak tahu,
apakah kamu akan percaya? Zhou Yu menatapnya dan berkata, saya percaya, mengapa tidak? Karena saya baru saja mengalami situasi serupa. Wajah Jiang Xiuhu menegang. Dia tidak mengetahui alasan mendalam di balik penghapusan paviliun bela diri, dan dia mengira ucapan Zhou Yu berarti dia juga sedang diburu oleh aliansi bela diri. Aku pernah mendengar tentang situasi paviliun bela diri. Mungkinkah setelah paviliun bela diri dihapuskan, mereka masih tidak mengizinkanmu pergi? Zhou Yu tersenyum tipis, tanpa banyak penjelasan, hanya berkata, tidak masalah apakah mereka mengejarku atau tidak. Bagi saya, itu bukan masalah besar. Setelah mendengar ini, Jiang Xiuhu terdiam. Setelah memeriksa sekelilingnya, Zhou Yu berkata, untuk sementara ini aman di sini, luangkan waktu untuk pemulihan. Aku akan ada di sana dan tidak akan pergi malam ini, anggap saja aku melindungimu. Setelah selesai berbicara, Zhou Yu kembali ke tempat persembunyian Yun Feifei. Melihat Zhou Yu kembali, Yun Feifei segera menghampirinya. Zhou Yu, kamu baik-baik saja. Apakah seseorang dari Laut Raja Surgawi datang mencarimu? Zhou Yu tersenyum sedikit. Kakak Yun, jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Mereka tidak mencari saya. Jiang Xiuhu lah yang mendapat masalah, dan saya menyelamatkannya. Jiang Xiuhu. Yun Feifei terkejut. Di mana dia? Dia terluka dan sedang dalam masa pemulihan. Kakak Yun, kita tidak akan pergi malam ini, mari kita menginap di sini semalam. Mendengar ini, Yun Feifei mengangguk dengan gembira dan berkata, hebat, aku suka malam bersalju seperti ini. Nyalakan api unggun dan saksikan salju. Setelah itu, dia berlari keluar untuk mencari kayu bakar. Zhou Yu tersenyum tipis lalu berbaring di atas salju, menatap salju tebal yang berterbangan di langit, tenggelam dalam pikirannya saat ia melayang jauh. Tanpa diketahui berapa lama waktu telah berlalu, tiba-tiba sebuah suara datang. Terima kasih atas pilmu. Zhou Yu mendongak, melihat Jiang Xiuhu mendekat. Dilihat dari ekspresinya, luka-lukanya tampaknya sebagian besar sudah pulih. Yun Feifei dengan penasaran mengamati Jiang Xiuhu. Zhou Yu duduk dan tersenyum tipis. Tidak perlu seformal itu. Silakan duduk. Jiang Xiuhu langsung duduk di tanah dan kemudian menatap Yun Feifei. Apakah ini, wanitamu? Begitu Jiang Xiuhu mengatakan ini, wajah Yun Feifei berubah menjadi merah padam. Zhou Yu tersenyum tipis dan berkata, dia adikku Yun, Yun Feifei. Saudari Yun, ini Jiang Xiuhu. Yun Feifei mengangguk. Aku pernah mendengar tentang dia, salah satu jenius pedang dao terbaik di antara generasi muda. Jiang Xiuhu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut dan berkata, dibandingkan dengan Zhou Yu, kejeniusan macam apa aku? Ngomong-ngomong, Zhou Yu, aku ingat kau bukan seorang kultivator pedang, bagaimana kau bisa memahami alam pedang? Inilah yang paling membuat Jiang Xiuhu frustrasi. Dia telah berlatih pedang dao dengan giat sejak kecil, dan hingga hari ini, setelah lebih dari 30 tahun, dia baru saja mengembangkan kekuatan pedang hingga ke puncak, belum mencapai ambang alam pedang. Menerobos ke domain pedang sama tidak pastinya dengan tidak tahu kapan. Namun Zhou Yu, seorang seniman bela diri di jalur pemurnian Qi, telah memahami domain pedang. Terlebih lagi, tampaknya itu bukan sekedar domain pedang satu lapis. Orang dapat membayangkan betapa terkejutnya hal itu baginya. Zhou Yu tersenyum tipis. Semuanya adalah tentang kesempatan. Ayo. Siapa yang iri? Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Yun Feifei, matanya tiba-tiba bergerak, dan dia menatap Yun Feifei dengan saksama, membuatnya merasa agak tidak wajar. Sebaliknya, tatapan Jiang Xiuhu menjadi semakin bersemangat. Hei, apa yang kau lakukan dengan menatap wanitaku di hadapanku? Saat itu, Zhou Yu berkata agak tidak senang. Jiang Xiuhu mengabaikan Zhou Yu dan malah bertanya, Kakak Yun, apakah nama keluargamu Yun? Bolehkah aku bertanya apakah ada tanda lahir berbentuk awan di dadamu? Bab 1427. Saudara kandung. Mendengar ini, Zhou Yu dan Yun Feifei tercengang. Di bawah dada Yun Feifei memang ada tanda lahir berbentuk awan, tetapi hanya dia dan Zhou Yu yang mengetahuinya. Bagaimana Jiang Xiuhu tahu? Zhou Yu masih terkejut, sementara wajah Yun Feifei telah berubah serius, dia menatap dingin ke arah Jiang Xiuhu. Bagaimana kamu tahu hal ini? Mendengar ini, Jiang Xiuhu tiba-tiba menjadi sangat gembira. Dia bergegas maju dan memeluk Yun Feifei dengan erat. Yun Feifei terkejut ketika tiba-tiba dipeluk, dan seketika wajahnya berubah gelap, dia mengangkat satu kaki dan langsung menendang Jiang Xiuhu. Jiang Xiuhu menjerit memilukan dan langsung terbang keluar. Pada saat ini, wajah Zhou Yu juga menjadi gelap, dia menghampiri Jiang Xiuhu, menatapnya dengan dingin. Lebih baik kau memberiku penjelasan yang masuk akal.
Merasakan niat membunuh yang terpancar dari Zhou Yu, Jiang Xiu tidak mengatakan sepatah kata pun, ia langsung melepas bajunya. Dalam sekejap, Zhou Yu dan Yun Feifei membeku. Mereka melihat bahwa di bawah dada Jiang Xiu juga ada tanda lahir berbentuk awan merah. Menatap tanda lahir itu, Yun Feifei menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia menatap Jiang Xiu dengan gemetar. "Kamu? Siapa kamu?" Mata Jiang Xiu benar-benar merah, dia langsung berlutut di tanah. "Kak, aku Xiao Wu. Kamu tidak ingat?" Mata Yun Feifei pun langsung memerah, dan air mata terus mengalir tak terkendali. Bahkan seluruh tubuhnya gemetar. "Xiao Wu, kamu masih hidup. Apakah kamu benar-benar masih hidup?" Jiang Xiu mengangguk penuh semangat. "Kak, aku masih hidup. Dulu, aku pikir aku sudah ditakdirkan, tapi seorang teman dekat kakek datang tepat sebelum kematianku, kakek menitipkanku padanya. Dia membawaku dan melarikan diri. Kak, aku sungguh tidak menyangka kalau aku masih punya saudara lagi di dunia ini." Pada saat ini, Yun Feifei sudah memeluk Jiang Xiu dengan erat, keduanya menangis terseduh-seduh. Zhou Yu benar-benar bingung menyaksikannya. Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Dia ingin bertanya, tetapi melihat mereka berdua masih terjebak dalam pasang surut emosi, Zhou Yu hanya bisa menunggu di sampingnya. Setelah sekian lama, suasana hati keduanya akhirnya tenang. Yun Feifei menyeka air matanya, matanya merah, dan dia meminta maaf. "Maaf, Zhou Yu, aku terlalu emosional tadi." Zhou Yu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi? Kalian, siapa?" Yun Feifei menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Dia sepupuku. Anak dari keluarga paman kedua saya. Sebelum keluarga Yun hancur, kami bermain bersama sejak kecil. Kemudian, setelah kehancuran keluarga Yun, kupikir hanya aku yang selamat. Tak disangka, hari ini aku bertemu sepupuku." Setelah mendengar ini, Zhou Yu tiba-tiba menyadari. Jadi begitulah adanya. Kalau begitu, ini adalah hal yang baik. Selamat, Yun, mulai sekarang kamu tidak sendirian lagi di dunia ini. Yun Feifei mengangguk dengan mata merah. "Ngomong-ngomong, Xiao Wu, kenapa kamu mengganti nama keluargamu?" Yun Feifei tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Jiang Xiu dan bertanya. Jiang Xiu berkata dengan suara yang dalam. "Saya melarikan diri saat saya berusia kurang dari 5 tahun. Sejak saat itu, aku tinggal bersama teman dekat kakek. Dialah yang membesarkanku dan mengajariku ilmu pedang. Dia khawatir nama keluargaku akan membuat orang-orang memburuku, jadi dia membiarkanku memakai nama keluarganya. Tuanku berkata bahwa aku harus mengubah nama keluargaku kembali setelah aku memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri." Setelah mendengar ini, Yun Feifei mengangguk. "Xiao Wu, gurumu melakukan hal yang benar. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini? Dan diburu oleh orang-orang itu?" Jiang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku datang ke sini untuk mencari tuanku. Tuanku tinggal di kaki Gunung Tubai tidak jauh dari sini. Orang-orang itu muncul tiba-tiba, sepertinya mereka ingin mencari tempat persembunyian tuanku, tapi aku tidak tahu persis apa yang ingin mereka lakukan." Setelah mengatakan ini, Jiang Xiu tiba-tiba menatap Zhou Yu dan Yun Feifei, dan berkata, "Zhou Yu, sepupu, izinkan aku membawamu menemui guruku. Jika tuanku tahu sepupunya masih hidup, dia pasti akan sangat senang." Mendengar ini, Yun Feifei menatap Zhou Yu. Zhou Yu segera berkata, "Karena guru Jiang ada di sini, kita harus berkunjung. Ngomong-ngomong, aku masih belum tahu nama gurumu." Jiang Xiu tersenyum dan berkata, "Tuanku bernama Jiang Lan." Setelah mendengar nama ini, Yun Feifei berseru, "Jiang Lan, Dewa Pedang Asura Jiang Lan." Jiang Xiu mengangguk. Mendengar ini, Zhou Yu dan Yun Feifei keduanya menunjukkan ekspresi terkejut. Tanpa diduga, guru Jiang Xiu ternyata adalah Dewa Pedang Asura, salah satu dari 5 Dewa Pedang Agung. Di antara 5 Dewa Pedang Agung, dalam hal keterampilan, jelas, yang terkuat adalah Dewa Pedang Naga Hitam, tetapi jika menyangkut yang paling ditakuti, tidak diragukan lagi adalah Dewa Pedang Asura. Namanya, Asura, sepenuhnya diperoleh melalui pertempuran. Kebangkitan Dewa Pedang Asura sepenuhnya merupakan perjalanan darah dan api. Dewa Pedang Asura berasal dari keluarga yang sederhana, menanggung kesulitan sejak usia muda, mengandalkan bakat pedang dao dan usaha keras untuk menjadi dewa pedang generasi berikutnya, yang tersohor di seluruh dunia. Karena Jiang sudah baik-baik saja, ayo kita berangkat, Zhou Yu tersenyum. Jiang Xiu segera berkata. Kemudian, dia terbang terlebih dahulu ke udara, menuju Gunung Tubai, diikuti Zhou Yu yang menggendong Yun Feifei dari dekat. Bab 1428. Akibatnya.
Di kaki Gunung Tubai. Di sebuah lembah yang tak mencolok. Ada sebuah paviliun di samping danau yang membeku. Saat ini, salju tebal dan seluruh lembah dipenuhi keheningan. Di depan paviliun, seorang pria tua berambut putih duduk bersila di tanah. Tubuhnya tertutupi salju tebal, seolah-olah dia telah duduk di salju untuk waktu yang lama. Di depannya, sebilah pedang tertancap di tanah. Pedang yang seluruhnya berwarna merah darah. Bilahnya tertanam di tanah sedalam 7 inci. Yang mengejutkan, dalam radius 1 meter yang berpusat pada pedang, salju mencair saat bersentuhan, bahkan tidak ada setetes pun salju yang tersisa. Tiba-tiba, pedang panjang berwarna merah darah itu mulai bergetar, mengeluarkan suara dentingan pedang. Mata lelaki tua itu tiba-tiba terbuka. Dalam sekejap, semua salju di tubuhnya menghilang. Orang tua itu perlahan berdiri, dan pedang panjang berwarna merah darah di depannya bergetar pelan lalu melesat ke tangannya. Orang tua itu memegang pedang panjang, menatap ke tengah danau di depan. Di tengah pertemuan salju dan permukaan danau, beberapa sosok tiba-tiba muncul. Ketika melihat orang-orang ini, sekilas pandangan muram terpancar di mata lelaki tua itu. 5 ahli alam kaisar kelas 7. Sosok-sosok itu, hanya dengan beberapa langkah saja, telah sampai pada lelaki tua itu. Jianglan, dewa pedang Asura yang terkenal, bersembunyi di tempat ini. Kau benar-benar membuat kami sulit menemukanmu. Salah satu dari mereka berbicara dengan dingin. Orang tua ini memang dewa pedang Asura Jianglan. Tatapannya penuh dengan warna spektral yang tak terduga. Keluarga Yun telah disingkirkan selama lebih dari 20 tahun, kalian sudah memiliki manik dao hukum surgawi keluarga Yun, mengapa kalian terus-menerus mengejarnya? Pria itu tertawa dingin. Raja Laut Surgawi melakukan segala sesuatunya tanpa meninggalkan jejak masalah. Selain itu, sisa-sisa keluarga Yun di bawah asuhanmu telah tumbuh menjadi peringkat teratas di antara generasi muda kultivator pedang. Apakah kau pikir Raja Laut Surgawi tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan? Bisa kukatakan dengan tegas, meskipun peluang anak itu berhasil membalas dendam sangat kecil, Raja Laut Surgawi tidak akan pernah memberinya kesempatan itu. Serahkan dia, dan Raja Laut Surgawi mungkin akan mengampuni nyawamu. Mendengar ini, niat membunuh yang tersembunyi tampak di mata Jianglan. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Bersamaan dengan itu, kekuatan pedang yang luar biasa meletus dari Jianglan. Pada saat yang sama, dia menusukkan pedang Asura dengan ganas. Seketika, cahaya pedang sepanjang beberapa meter muncul di permukaan danau, menyapu ke arah orang-orang itu. Kelima orang itu langsung waspada, dan saat Jianglan melancarkan gerakannya, mereka semua menggunakan cara mereka sendiri untuk melawan. Dentang. Suara keras benturan logam dan besi terdengar. Kelima orang itu terdorong mundur hampir 100 meter akibat serangan Jianglan. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah. Jianglan, beraninya kau menyerang kami, utusan Laut Raja Surgawi, apakah kau berniat mengkhianati Laut Raja Surgawi? Jianglan tertawa dingin. Omong kosong apa itu Raja Laut Surgawi? Ketika aku setuju untuk bergabung dengan Laut Raja Surgawi, syaratnya adalah Laut Raja Surgawi tidak akan pernah menyakiti muridku. Sekarang, karena Laut Raja Surgawi mengabaikan janji masa lalunya dan bersikeras membunuh muridku, Jiang Xiwu, mengapa aku harus menahan diri? Setelah berbicara, sosok Jianglan tiba-tiba melompat ke langit, melesat ke langit yang dipenuhi salju. Di udara, domain pedang berwarna merah darah langsung terbentang di sekitar Jianglan. Antara langit dan bumi, tampak seperti sebuah payung tak terlihat telah terangkat, menyebabkan semua salju di udara lenyap. Dan di dalam domain pedang berwarna merah darah ini, aliran ki pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan niat membunuh menerjang kelima orang itu. Kelima orang itu langsung berteriak. Bentuk barisan. Dalam sekejap, kelima orang itu dengan cepat mengubah formasi, dan sebuah penghalang berwarna ungu mengembang dan berpusat di sekeliling mereka. Keesokan paginya, salju akhirnya berhenti. Saat fajar menyingsing, sinar matahari pertama menyinari bumi yang tertutup salju. Jiang Xiwu, Zhou Yu, dan Yun Feifei muncul di sebuah lembah di kaki Gunung Tubai. Jiang Xiwu yang semula asyik berbincang dan tertawa bersama Zhou Yu, tiba-tiba wajahnya pucat pasi saat melihat hamparan bebatuan dan pepohonan yang hancur di lembah itu. Menguasai. Jiang Xiwu berteriak dengan mendesak dan bergegas masuk ke lembah. Yun Feifei terkejut. Xiwu, ada apa? Namun, sosok Jiang Xiwu telah menghilang. Pada saat ini, Zhou Yu langsung melepaskan Divine Sense-nya, dan beberapa saat kemudian, ekspresinya berubah agak muram. Kakak Yun, ayo masuk juga. Ada apa? Apa yang terjadi di dalam? Yun Feifei segera menyusul dan bertanya. Zhou Yu menghela nafas dan berkata. Mendengar ini, Yun Feifei tampak terkejut. Dewa pedang Asura terluka. Siapa yang bisa menyakitinya?
Zhou Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Ayo masuk dan lihat dulu. Setelah berbicara, dia membawa Yun Feifei masuk. Pada saat ini, Jiang Xiu sudah berada di pavilion. Dari kejauhan, dia dapat melihat Jiang Lan setengah berbaring di tangga batu di depan pavilion, pedang Asura tergeletak samar di sampingnya. Wajah Jiang Xiu dipenuhi dengan kepanikan yang tak dapat disembunyikan. Dia bergegas mendekat. Mendengar teriakan itu, Jiang Lan perlahan membuka matanya. Melihat Jiang Xiu, senyum muncul di wajah Jiang Lan yang berdarah. Xiu, kamu sudah kembali. Jiang Xiu berlutut di hadapan Jiang Lan, menopangnya, dan bertanya dengan mendesak. Guru, apa yang terjadi padamu? Siapa yang melakukan ini? Jiang Lan tersenyum tipis dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tidak perlu banyak bertanya, aku baik-baik saja. Hanya saja aku sudah lama tidak menggunakan pedang, jadi aku agak berkarat. Tiba-tiba, kilatan dingin melintas di mata Jiang Lan, melihat ke belakang Jiang Xiu. Hanya untuk melihat Zhou Yu dan Yun Feifei berjalan masuk. Bab 1429. Terluka parah. Siapakah kedua orang ini? Jiang Lan mengerutkan kening dan bertanya. Zhou Yu dan Yun Feifei melangkah maju secara sukarela dan berkata. Asura senior, saya Zhou Yu. Saya Yun Feifei. Mendengar kata-kata mereka, Dewa Pedang Asura terkejut, dan pertama-tama dia menatap Yun Feifei. Pandangannya mengamatinya dari atas ke bawah, dan semakin dia memandang, semakin bergairah matanya. Kamu, apakah kamu gadis kecil dari keluarga Yun saat itu? Yun Feifei dengan cepat melangkah maju, datang ke hadapan Jiang Lan, dan berkata dengan mata memerah. Kakek Jiang, ini aku. Kegembiraan muncul di mata Jiang Lan. Dia berkata dengan gembira. Bagus, bagus, sangat bagus. Sudah lama ku dengar bahwa saat itu, selain Xiao Wu, kau, gadis kecil, juga melarikan diri, tapi selama bertahun-tahun, aku tidak tahu di mana kau berada. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu hari ini. Jiang Lan sedang berbicara dengan penuh semangat ketika tiba-tiba wajahnya berubah pucat. Disertai serangkaian batuk hebat, Jiang Lan meludahkan seteguk darah. Menguasai. Kakek Jiang. Jiang Xiu dan Yun Feifei ketakutan, mereka bergegas dan mendukung Jiang Lan. Kemudian Jiang Xiu menatap Zhou Yu dan memohon. Zhou Yu, aku mohon padamu, tolong selamatkan tuanku. Zhou Yu mengangguk dan mendekati Jiang Lan. Senior, biar aku periksa untukmu. Jiang Lan menggelengkan kepalanya dengan lemah. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Jiang Xiu buru-buru mendesak. Guru, Zhou Yu sangat ahli dalam pengobatan, biarkan dia memeriksanya. Ya, kakek Jiang, keterampilan medis Zhou Yu memang luar biasa. Biarkan Zhou Yu memeriksamu, itu akan meredakan kekhawatiran kami, Yun Feifei juga membujuk. Jiang Lan mengalah setelah mendengar ini. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, teman muda. Zhou Yu mengangguk dan mulai memeriksa luka Jiang Lan. Yun Feifei dan Jiang Xiu memperhatikan dengan gugup dari samping. Waktu berlalu detik demi detik, dan wajah Zhou Yu berangsur-angsur berubah muram. Suasana sekitar menjadi sangat menyesakkan. Siapapun dapat melihat bahwa kondisi Jiang Lan tampak cukup serius. Setelah beberapa lama, Zhou Yu menarik tangannya. Jiang Xiu dan Yun Feifei dengan cepat bertanya. Zhou Yu. Zhou Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Di dalam senior Asura, ada kekuatan aneh yang menimbulkan malapetaka, seperti kekuatan semacam penghalang susunan. Meskipun kultivasi ki sejati Asura senior sangat kuat dan dapat menekannya untuk sementara waktu. Namun, kekuatan ini terus-menerus melahap darah dan kekuatan daging untuk tumbuh lebih kuat. Jika tidak segera dihilangkan, ia akan tumbuh pesat hingga tak terkendali. Pada saat itu, konsekuensinya akan sangat serius. Mendengar ini, Jiang Xiu menjadi panik. Dia tidak menyangka kondisi Jiang Lan begitu parah. Gedebuk. Jiang Xiu langsung berlutut di depan Zhou Yu dan mulai bersujud. Zhou Yu, apapun yang terjadi, tolong selamatkan tuanku. Asalkan kau bisa menyelamatkannya, aku bersedia melayanimu seperti lembu atau kuda. Zhou Yu buru-buru membantu Jiang Xiu berdiri. Dia mendesah dan berkata, Saudara Jiang, tidak perlu ada formalitas seperti itu di antara kita. Jika aku punya kemampuan untuk menyelamatkannya, aku tentu tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun. Kekuatan di dalam Asura senior hampir mencapai puncak alam kaisar, sementara kultivasiku saat ini benar-benar tidak berdaya. Mendengar ini, Jiang Xiu segera bertanya. Lalu tingkat kultivasi apa yang dibutuhkan? Zhou Yu berpikir sejenak dan berkata. Saya khawatir saya setidaknya harus menerobos ke alam kaisar. Mendengar ini, wajah Jiang Xiu langsung menunjukkan keputusasaan.
Zhou Yu saat ini hanya berada di peringkat kedua alam raja. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos ke alam kaisar? Pada saat itu, apakah tuannya? Pada saat ini, Jiang Lan memaksakan senyum di wajah pucatnya. Xiao Wu, jangan khawatir. Tuanmu ini tidak akan mati semudah itu. Saya bisa menahan cedera ini. Dengan itu, dia menatap Zhou Yu. Jadi, kamu adalah Zhou Yu. Aku telah mendengar tentangmu dari orang-orang di Laut Raja Surgawi. Di usia yang begitu muda, masa depan Anda memiliki potensi yang tak terbatas. Zhou Yu tersenyum pahit. Senior, kamu terlalu memujiku. Saat ini, aku juga dikejar oleh Laut Raja Surgawi, berlari kemana-mana. Jiang Lan tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Anak muda, begitulah seharusnya. Hanya dengan berani menempatkan diri dalam kesulitan, memaksa diri untuk mengeluarkan seluruh potensi, seseorang dapat mencapai puncak seni bela diri. Terus menjadi domba yang jinak tidak akan pernah menghasilkan prestasi besar. Setelah dia selesai berbicara, Jiang Lan tiba-tiba berkata kepada Jiang Xiu. Xiao Wu, kamu dan Fei Fei pergi ke pegunungan untuk mencari buruan dan anggur. Mari kita tunjukkan sedikit keramahan di rumah sederhana ini dan hibur teman muda Zhou dengan baik. Mendengar ini, Jiang Xiu tertegun sejenak, lalu mengangguk. Ya, guru. Kemudian dia membawa Yun Fei Fei ke pegunungan untuk berburu binatang buruan. Melihat mereka pergi, Jiang Lan menatap Zhou Yu, menarik napas dalam-dalam, dan memperlihatkan ekspresi penuh kenangan. Teman muda Zhou, tahukah kamu mengapa keluarga Yun hancur saat itu? Zhou Yu terdiam sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Manik Surgawi Tao. Jiang Lan agak terkejut, dia tidak menyangka Zhou Yu tahu tentang Manik Surgawi Tao. Dia mengangguk. Ya, itu karena Manik Surgawi Tao. 20 tahun yang lalu, keluarga Yun secara tidak sengaja mendapatkan 5 manik surgawi Tao. Meskipun keluarga Yun berusaha sekuat tenaga untuk merahasiakannya, tetap saja bocor. Kau harus tahu, kelima manik surgawi Tao ini bisa mengacaukan keseimbangan kekuatan-kekuatan teratas di seluruh ibu kota dan bahkan mengubah seluruh struktur negara naga. Segera, Laut Raja Surgawi, bersama dengan beberapa keluarga besar di ibu kota, mengepung keluarga Yun, memaksa mereka untuk menyerahkan 5 manik surgawi Tao. Karena tahu mereka tidak bisa menyimpan manik-manik itu, keluarga Yun tidak mau begitu saja menyerahkannya, mereka ingin menukarnya dengan beberapa manfaat. Laut Raja Surgawi berpura-pura setuju, tetapi begitu mereka mendapatkan manik-manik surgawi Tao, mereka langsung berubah menjadi kejam dan, bersama keluarga-keluarga besar di ibu kota, menghabisi keluarga Yun dalam semalam. Mendengar kata-kata ini, cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu. Hal ini memang sejalan dengan taktik yang biasa dilakukan oleh Laut Raja Surgawi. Senior, apakah lukamu juga disebabkan oleh Laut Raja Surgawi? Cahaya dingin melintas di mata Jiang Lan. Itu adalah para ahli dari keluarga Yan Kyoto. Bab 1430. Permintaan Jiang Lan. Keluarga Kyoto Yan. Zhou Yu mengerutkan kening. Jiang Lan menghela nafas dan berkata. Mendengar ini, Zhou Yu langsung mengerti. Tidak heran jika Yan Kun dari keluarga Yan Kyoto yang menggantikan paviliun bela diri kota Hu saat itu. Keluarga Yan Kyoto benar-benar tahu bagaimana menjadi seekor anjing. Jiang Lan menarik napas dalam-dalam dan menatap Zhou Yu. Teman muda Zhou, aku tahu kau punya hubungan dekat dengan wanita muda dari keluarga Yun itu. Saat ini, aku tidak punya siapapun yang bisa kupercaya di sisiku. Aku ingin meminta bantuanmu. Zhou Yu dengan cepat berkata. Senior, kamu terlalu formal. Kalau ada yang kamu butuhkan, bilang saja langsung. Jiang Lan berkata dengan sungguh-sungguh. Teman muda Zhou, kamu sudah memeriksa kondisiku, dan aku rasa kamu juga menyadari bahwa aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mendengar ini, Zhou Yu tetap diam. Ya. Sebelumnya, di depan Jiang Xiu dan Yun Fei Fei, Zhou Yu tidak mengungkapkan seluruh kondisinya. Faktanya, Zhou Yu cukup menyadari dalam hatinya bahwa cedera Jiang Lan telah mencapai tahap yang tidak dapat disembuhkan. Kecuali orang tua itu datang, mungkin masih ada jalan. Tetapi sekarang, dia tidak bisa menghubungi lelaki tua itu sama sekali. Fei Fei mengikutimu membuatku tenang. Aku ingin meminta bantuanmu untuk merawat Xiao Wu. Coba saja pastikan dia selamat. Jiang Lan menatap Zhou Yu dengan memohon. Setelah berbicara, dia mengeluarkan cincin penyimpanan. Di dalam sini ada beberapa batu roh dan barang-barang lain yang kukumpulkan. Kalau kau bisa menggunakannya, anggap saja itu hadiahmu. Pada saat ini, mata Zhou Yu penuh dengan emosi yang rumit, tidak yakin harus berkata apa. Teman muda Zhou, karena kamu belum menolak, aku akan menganggapnya sebagai jawaban ya. Terima kasih. Jiang Lan langsung meletakkan cincin penyimpanan itu ke tangan Zhou Yu.
Melihat ekspresi Jiang Lan, Zhou Yu tahu bahwa jika dia tidak setuju, Jiang Lan mungkin akan mati dengan penyesalan. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Senior, saya akan melakukan yang terbaik." Jiang Lan mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Teman muda Zhou, aku yakin kamu akan melakukan yang terbaik." "Aku, Jiang Lan, tidak salah menilai orang. Selain itu, ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan pada Xiao Hu." Zhou Yu tertegun dan berkata. Jiang Lan memejamkan matanya, dan pada saat berikutnya, cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari dahinya. Seketika, sebuah bola emas melayang keluar dari dahi Jiang Lan. Ketika Zhou Yu melihat bola emas ini, kelopak matanya berkedut. Manik Dao Hukum Surgawi. Pada saat ini, Jiang Lan telah membuka matanya. Dia melihat bola emas yang melayang di udara dan berkata, "Ya, ini adalah Manik Dao Hukum Surgawi." Setelah berbicara, dia menatap Zhou Yu. "Teman muda Zhou, tolong ulurkan tanganmu." Mendengar ini, Zhou Yu tidak ragu-ragu dan mengulurkan telapak tangannya. Jiang Lan mengendalikan bola emas itu untuk menekan telapak tangan Zhou Yu. Baru pada saat inilah Zhou Yu merasakan bahwa bola emas itu bukanlah entitas fisik, tetapi suatu bentuk energi yang sangat aneh. Itu seperti entitas padat dan massa energi. Untuk sesaat, bahkan Zhou Yu tidak dapat memastikan apa itu sebenarnya. Saat Jiang Lan menyegelnya di telapak tangannya, Zhou Yu hanya merasakan aliran hangat di telapak tangannya, tidak ada hal lain yang tidak biasa. Ini adalah pertama kalinya Zhou Yu melihat Manik Dao Hukum Surgawi yang lengkap. Pada saat ini, dia diam-diam merasakan Manik Dao Hukum Surgawi tersegel di telapak tangannya, namun di dalam hatinya, dia dipenuhi keraguan. Meskipun dia tidak memiliki Manik Dao Hukum Surgawi yang lengkap, dia telah memperoleh 2/3-nya. Akan tetapi, Manik Dao Hukum Surgawi yang diperolehnya bersifat fisik dan memancarkan cahaya kacau. Namun Manik Dao Hukum Surgawi yang disegel di telapak tangannya oleh Jiang Lan berwarna emas, antara fisik dan virtual. Kedua Manik Dao Hukum Surgawi ini memiliki perbedaan yang signifikan. Mungkinkah Manik Dao Hukum Surgawi sebenarnya berbeda satu sama lain? Saat itulah suara Jiang Lan terdengar. "Teman muda Zhou, ada apa? Apakah kamu punya keraguan?" Zhou Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Senior, apakah semua Manik Dao Hukum Surgawi seperti ini?" Jiang Lan mengangguk dan berkata, "Saat pertama kali melihatnya, saya juga merasa itu cukup aneh. Itu hal yang wajar." Sambil mengatakan ini, Jiang Lan berhenti sebentar, lalu melanjutkan. "Namun, aku pernah mendengar Raja Dewa Emas di Laut Raja Surgawi menyebutkan ada jenis Manik Dao Hukum Surgawi lainnya, tetapi sepertinya karena kelangkaannya, dia tidak banyak bicara." Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk sambil berpikir. Setelah Jiang Lan menyelesaikan segalanya, dia banyak bersantai. Tak lama kemudian, Jiang Xiu dan Yun Feifei kembali. Mereka membawa pulang sejumlah binatang buruan dan minuman. Jiang Lan langsung tertawa terbahak-bahak. "Ayo, kita nyalakan api. Ayo kita minum bersama." Jiang Xiu dan Yun Feifei segera menyalakan api dan memanggang daging. Sementara Jiang Lan mengambil minuman dan memberikan masing-masing satu kendi kepada Zhou Yu. "Ayo, kita minum sedikit dulu." Melihat sikap Jiang Lan yang bersemangat, Zhou Yu tidak menahan diri, mengambil kendi, dan meneguknya dalam-dalam. Anggur yang enak. Dia menyeka mulutnya dan tertawa. Jiang Lan juga minum dengan lahap. Tetapi tepat pada saat itu, embusan angin tiba-tiba menerjang lembah yang tadinya damai. Salju di tanah tertiup angin kencang. Ekspresi wajah Zhou Yu dan Jiang Lan berubah serius. Jiang Lan mendesah. "Kupikir kita bisa menghabiskan minuman ini dengan tenang. Sepertinya itu tidak akan terjadi." Sambil berkata demikian, dia berdiri, mengulurkan tangan dan meraih, lalu pedang Asura langsung muncul di tangannya. Zhou Yu, saat ini, juga mengerutkan kening, melihat sekeliling. Dia merasakan aura mengerikan mengelilingi mereka. Mereka semua adalah ahli di atas alam kaisar kelas 5, yang mendekat. Mereka sudah mengepung tempat itu. Ekspresi Zhou Yu menjadi gelap, dan dia juga menghunus pedang darah merah. Namun, Jiang Lan menghentikan Zhou Yu, memegang erat lengannya, dan berkata, "Teman muda Zhou, jangan lupakan janji yang kau buat padaku. Aku akan menahan mereka. Kau bawa Xiao Hu dan Fei Fei dan menerobos." Zhou Yu menatap Jiang Lan dalam-dalam dan berkata. Begitu kata-kata itu diucapkan, sosok-sosok muncul dari pusaran salju di sekelilingnya. Jiang Lan berteriak dengan keras, sosoknya bangkit dan melepaskan cahaya pedang berwarna merah darah ke langit. Jiang Xiu dan Yun Fei Fei juga menyadari ada sesuatu yang salah. Jiang Xiu segera menghunus pedangnya, siap menghadapi musuh. Namun Zhou Yu tiba-tiba muncul di depan Jiang Xiu. Dia meraih Jiang Xiu dan Yun Fei Fei. Bab 1431.
Tiga Master Sekte. Jiang Xiu sedang bersiap untuk bertempur, tetapi tiba-tiba ia ditarik oleh Zhou Yu. Awalnya ia terkejut, lalu langsung berteriak marah. Zhou Yu, lepaskan aku. Zhou Yu berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu tahu tingkatan para master di sekitar kita? Tinggal di sini sama sekali tidak ada artinya. Jiang Xiu menjadi cemas, dan bahkan langsung menghunus pedangnya ke arah Zhou Yu. Zhou Yu, aku tidak bisa meninggalkan guruku sendirian di sini. Kau bawa adikku dan pergi. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kau harus ikut denganku, ini keinginan tetua Asura. Dia akan mati-matian menahan orang-orang ini. Apakah kau akan menyia-nyiakan kesempatan yang diciptakan oleh tetua Asura dengan nyawanya? Jiang Xiu tercengang. Bukankah tuanku baik-baik saja untuk sementara? Mengapa dia harus berjuang mati-matian? Zhou Yu berkata dengan dingin. Cedera tetua Asura sebenarnya sangat parah, dia sudah putus asa. Dia sendiri sangat jelas tentang hal itu. Jadi, jangan buang-buang waktu di sini lagi. Setelah berbicara, sosok Zhou Yu melintas, muncul di belakang Jiang Xiu, meraih bahunya, siap untuk pergi. Namun, Jiang Xiu masih berjuang. Zhou Yu, lepaskan aku tidak akan pergi. Zhou Yu marah. Dia mencengkeram kerah Jiang Xiu dan berteriak dengan marah. Jiang Xiu, ada lebih dari selusin Master Alam Kaisar di atas kelas 5 di sekitar sini, apa yang bisa kau lakukan sendiri? Satu-satunya cara untuk menyelamatkan tuanmu adalah dengan pergi lebih dulu, semakin cepat kau pergi, semakin tenang dia dan punya kesempatan untuk melarikan diri. Kalau tidak, begitu dikepung, semuanya akan terlambat. Jangan mengecewakan tuanmu. Mendengar kata-kata itu, air mata Jiang Xiu langsung mengalir keluar. Dia menatap ke langit. Sosok berwarna merah darah itu. Kemudian, dia berlutut di tanah dan bersujud ke arah Jiang Lan. Setelah bersujud, Jiang Xiu berdiri dan bergegas keluar bersama Zhou Yu. Pada saat itu, seseorang telah memperhatikan Zhou Yu dan yang lainnya. Salah satu kaisar alam kelas 7 berkata dengan dingin. Sisa-sisa keluarga Yun ada di sini. Hari ini, kamu tidak akan lolos. Saat dia selesai berbicara, tiga penguasa alam kaisar segera mengepung Zhou Yu dan yang lainnya. Tepat pada saat itu, dari atas langit, ki pedang sepanjang puluhan meter turun disertai suara gemuruh. Lawanmu adalah aku, orang tua itu. Suara dingin Jiang Lan bergema. Dengan pedang ini, ketiganya diledakkan hingga menyemburkan darah dan terpental mundur. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu tertegun. Bukankah Jiang Lan terluka? Bagaimana dia masih memiliki kekuatan yang begitu hebat? Dia mendongak dan melihat tubuh Jiang Lan terbakar dengan api menyerupai darah segar. Tentu saja itu bukan api sungguhan, melainkan ki dan kekuatan darahnya yang terbakar. Zhou Yu segera mengerti. Jiang Lan telah menyerah pada rencananya untuk bertahan hidup, dia langsung membakar ki dan darahnya sendiri, berjuang mati-matian. Tepat pada saat itu, suara Jiang Lan terdengar dalam pikiran Zhou Yu. Cepat, aku tidak bisa bertahan lama. Mereka berdua, serahkan saja padamu. Mendengar kata-kata ini, Zhou Yu tidak ragu lagi, dia meraih Jiang Xiu dan Yun Feifei dan langsung bergegas keluar melalui celah yang diciptakan Jiang Lan. Tak lama setelah Zhou Yu menyerbu, seluruh lembah meletus dengan riak domain pedang yang mengerikan. Cahaya pedang berwarna merah darah menembus langit yang tertutup rapat, mencapai cakrawala. Cahaya pedang merah itu bagaikan seniman bela diri yang gigih di bumi yang luas, memancarkan suaranya ke dao surgawi yang tak berujung. Zhou Yu dan yang lainnya berdiri di gunung bersalju sekitar 20 km dari lembah, memandang lembah yang jauh. Tiba-tiba, riak besar meletus dari lembah, lalu seluruh lembah runtuh disertai suara gemuruh. Roh primordial Zhou Yu menyelidiki dengan kekuatan penuh, lalu, keterkejutan terungkap di matanya. Roh primordialnya melihat pemandangan terakhir di lembah itu. Dewa Pedang Asura menghancurkan sendiri pedang Asura di tangannya, seketika melenyapkan 13 penguasa alam kaisar. Yang akhirnya menyebabkan seluruh lembah runtuh, semuanya tertutup. Generasi Dewa Pedang, telah tumbang. Di sampingnya, meskipun Jiang Xiu tidak memiliki roh primordial yang begitu kuat, dia dan Jiang Lan lebih dekat daripada saudara-saudara. Pada saat Jiang Lan menghancurkan dirinya sendiri, dia juga tampaknya merasakan sesuatu dalam kehampaan. Dia berlutut ke arah lembah, matanya merah darah, air mata mengalir. Tuan, balas dendam ini, aku pasti akan membalasnya. Yun Feifei juga berlutut di samping Jiang Xiu, dengan lembut memeluk bahu Jiang Xiu, menghibur keponakannya. Dan tepat saat Jiang Lan jatuh. Di tempat lain, Sekte Pedang Ilahi. Pada saat ini, Kun Lunri memimpin dua tamu terhormat ke Sekte Pedang Ilahi. Penatua tertinggi Jiansu dari Sekte Pedang Ilahi telah lama menunggu di gerbang sekte.
Melihat kedatangan kedua orang ini, Jiansu langsung tertawa dan maju. Saudara Ming He, Saudara Wu Ji, selamat datang untuk kalian berdua, suatu kehormatan. Jika Zhou Yu ada di sini saat ini, dia pasti langsung tahu bahwa lelaki parubaya yang disebut oleh Jiansu sebagai Ming He itu adalah Master Sekte Yin Ming, yang ditakdirkan turun ke kuil Dewa Pil. Dan di sampingnya, Wu Ji, dari sekte tersembunyi lainnya bernama Sekte Bela Diri Huntian, adalah Master Sektenya. Menghadapi penatua tertinggi Jiansu yang antusias, Master Sekte Yin Ming, Ming He, berkata dengan datar. Jiansu, trik apa yang sedang kamu lakukan? Membawa kami sampai ke tempatmu. Jika kau tidak memberi kami penjelasan yang masuk akal, jangan salahkan aku dan saudara Wu Ji karena tidak menunjukkan rasa hormat. Mendengar ini, Jiansu segera berkata. Jangan khawatir, ada acara besar yang membuatku mengundangmu ke sini. Silakan ikuti saya masuk, mari kita duduk dan mengobrol. Ming He menyipitkan mata, melirik Jiansu, lalu menatap Wu Ji. Kilatan kontemplatif melintas di mata Wu Ji, lalu dia berkata, Saudara Ming He, karena kita sudah di sini, mengapa tidak masuk ke dalam dan melihat apa yang sedang dilakukan orang tua itu? Baiklah kalau begitu, ayo masuk dan duduk. Mendengar ini, Jiansu tertawa dan berkata, Bab 1432, Mutiara Surgawi Kekacauan, Sekte Pedang Ilahi, Gedung Tamu. Setelah duduk, Ming He langsung berkata, Jiansu, bisakah kita bicara sekarang? Apa sebenarnya masalahnya? Jiansu tidak membuat mereka menebak-nebak, dia langsung menatap Ming He dan berkata, Saudara Ming He, apakah kamu ingat Zhou Yu? Mendengar Jiansu menyebut Zhou Yu, ekspresi Ming He langsung berubah sangat muram. Tetua kedua Sekte Yin Ming dan Kuil Dewa Pil, Rong Fang, bersekongkol selama hampir 5 tahun untuk menyusun rencana. Rencananya adalah untuk secara diam-diam mendukung tetua kedua Kuil Dewa Pil, Rong Fang, untuk menjadi kepala aula Kuil Dewa Pil. Selama rencananya berhasil, Sekte Yin Ming miliknya juga dapat memanfaatkannya untuk mengendalikan Kuil Dewa Pil, memperluas pengaruhnya lebih dari 2 kali lipat. Masalah ini berjalan lancar hingga 2 bulan lalu, di saat-saat paling kritis rencana tersebut, tiba-tiba Zhou Yu muncul. Menyebabkan rencananya gagal total. Membuat Sekte Yin Ming menderita kerugian besar. Pada saat ini, mendengar Jiansu menyebut Zhou Yu, Ming He menjadi marah. Jiansu, apa maksudmu? Apakah kamu menikmati melihat kemalanganku? Ming He melompat, amarah meluap-luap dalam dirinya. Melihat ini, Jiansu buru-buru menghibur. Saudara Ming He, jangan marah. Dengarkan apa yang ingin kukatakan terlebih dahulu. Zhou Yu ini punya rahasia besar. Mendengar ini, mata Ming He menyipit. Jiansu berkata perlahan. Manik Surgawi Tao. Dan bukan sembarang manik Surgawi Tao, tapi mutiara surgawi kekacauan yang legendaris. Mendengar ini, Ming He dan Wu Ji terkejut dan langsung berdiri. Jiansu, apakah ini benar? Pada level mereka, mereka tentu mengerti apa yang dimaksud Jiansu dengan mutiara surgawi kekacauan. Secara umum, seorang seniman bela diri puncak alam kaisar yang ingin menerobos ke alam leluhur harus memiliki manik surgawi Tao. Akan tetapi, setelah memasuki alam leluhur, menginginkan kemajuan lebih lanjut hampir mustahil. Sejak berakhirnya era kuno, selama puluhan ribu tahun terakhir, hampir tak seorang pun mampu menerobos alam leluhur. Alasan mendasarnya terletak pada kekuatan manik surgawi Tao yang tidak memadai. Hanya mutiara surgawi kekacauan yang legendaris yang dapat memungkinkan pakar alam leluhur untuk maju lebih jauh. Tetapi benda ini hampir hanya ada dalam legenda, selama puluhan ribu tahun, tidak ada seorang pun yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang, Jiansu benar-benar mengungkapkan bahwa Zhou Yu memiliki mutiara surgawi kekacauan, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Pada saat ini, Ming He dan Wu Ji terus menatap tajam ke arah Jiansu. Jiansu menarik napas dalam-dalam dan berkata, tepatnya, anak Zhou Yu itu memiliki aura mutiara surgawi kekacauan. Meskipun dia sendiri tidak memilikinya, saya rasa dia pasti pernah bersentuhan dengannya. Mendengar ini, Ming He langsung mengumpat. Jiansu, apakah kau benar-benar mempermainkan kami? Masalah sepenting ini, bagaimana kau bisa menebaknya? Wu Ji juga memasang ekspresi tegas, jelas, kata-kata Jiansu membuatnya sangat tidak puas. Jiansu juga bukan orang yang bisa dianggap remeh, ekspresinya berubah tegas. Apakah kalian berdua terlalu kasar? Mutiara surgawi kekacauan ini, harta karun yang begitu rahasia, bahkan jejak keberadaannya saja akan langsung membakar seluruh dunia bela diri. Dan sekarang aku yakin 70% bahwa anak itu pasti ada hubungannya dengan mutiara surgawi kekacauan. Jika kamu merasa dugaanku tidak dapat diandalkan, kamu bisa segera pergi. Aku tidak akan mengantarmu keluar.
Setelah berbicara, Jiansu berbalik dan berjalan ke sisi lain dengan tangan di belakang punggungnya. Melihat ini, Ming He dan Wu Ji saling berpandangan dan kemudian tersenyum bersamaan. Saudara Jiansu, jangan marah. Kami sangat terkejut dengan berita yang mengguncang dunia ini dan sempat kehilangan ketenangan. Namun, kami masih ingin bertanya bagaimana Anda yakin. Mendengar ini, Jiansu mendengus dingin sebelum menceritakan pengalamannya di Danau Timur. Setelah mendengarkan, Ming He dan Wu Ji menunjukkan kegembiraan. Jiansu, sebagai seorang ahli alam leluhur, merasakan aura mutiara surgawi kekacauan milik Zhou Yu dari dekat itu pasti akurat. Tampaknya, anak ini Zhou Yu benar-benar memiliki rahasia besar. Mata Ming He berbinar-binar dengan niat membunuh. Saya berkata, bagaimana mungkin kultivasi anak ini begitu kuat di usia yang begitu muda? Jadi ternyata itu karena mutiara surgawi kekacauan. Hati Ming He sudah dipenuhi dengan keserakahan yang kuat. Itulah mutiara surgawi kekacauan. Siapa yang tidak menginginkannya? Namun, dia juga tidak bodoh. Jiansu, kamu bersedia berbagi rahasia seperti itu? Katakan pada kami, apa yang kamu inginkan. Mendengar ini, Wu Ji juga menatap Jiansu. Untuk sesaat, suasana menjadi tegang. Jiansu tersenyum sedikit dan berkata, karena saudara Ming He bertanya, aku akan berterus terang. Alasan aku memberitahu kalian berdua adalah karena bukan hanya kami yang mengincar Zhou Yu, tapi juga Laut Raja Surgawi. Hanya mengandalkan kekuatan Sekte Pedang Ilahiku, mustahil kita bisa menandingi Laut Raja Surgawi. Oleh karena itu, saya berharap ketiga sekte kita dapat bekerja sama. Mendengar ini, Ming He dan Wu Ji saling berpandangan. Mereka tidak meragukan kata-kata Jiansu. Pada level mereka, banyak hal hanya memerlukan satu kata agar semua orang mengerti, sulit untuk menipu. Bahkan, beberapa hal tidak perlu dikatakan. Misalnya, Ming He dan Wu Ji tentu tidak bertanya tentang cara membagi mutiara surgawi kekacauan jika mereka berhasil mendapatkannya di masa depan. Jelas, itu akan menjadi akhir kerjasama dan awal konflik. Ming He dan Wu Ji keduanya mengangguk. Baiklah, kita sepakat untuk bergabung. Saya juga setuju. Melihat Ming He dan Wu Ji setuju, Jiansu langsung menunjukkan kegembiraan. Bab 1433. Bangun. Pada saat yang sama, Zhou Yu membawa Jiang Xiu dan Yun Feifei ke sebuah gua terpencil di kaki Gunung Tubai. Di dalam gua, Jiang Xiu seperti mayat berjalan, matanya kosong, tidak mengatakan apapun. Tidak peduli bagaimana Yun Feifei menghiburnya, Jiang Xiu tetap dalam keadaan tak bernyawa. Yun Feifei merasa cemas dan hanya bisa meminta bantuan Zhou Yu. Zhou Yu mendesah tak berdaya, melangkah mendekati Jiang Xiu dan menatapnya. Jiang Xiu, luka mentor Asura sudah tak bisa disembuhkan lagi, dia sendiri tahu itu, jadi dia memilih mengorbankan nyawanya agar kamu bisa lolos hidup-hidup. Kau juga baru saja bersumpah untuk membalaskan dendam mentor Asura. Tapi dalam kondisimu saat ini, apakah kamu terlihat seperti orang yang bisa membalas dendam? Jadilah seorang pria, bela aku. Zhou Yu berkata dengan suara berat. Namun, Jiang Xiu masih tidak bereaksi sama sekali. Wajah Zhou Yu menjadi gelap, dan dia meraih Jiang Xiu, menamparnya keras dengan satu tangan. Tamparan. Tamparan itu mendarat keras di wajah Jiang Xiu. Dalam sekejap, darah menyembur dari mulut Jiang Xiu. Yun Feifei terkejut melihat pemandangan ini, dia hendak menghentikannya namun kemudian terhenti. Mungkin dalam kondisi Jiang Xiu saat ini, hanya tindakan drastis Zhou Yu yang bisa berhasil. Akan tetapi, bahkan setelah tamparan itu, selain darah di mulutnya, Jiang Xiu tetap tidak responsif, masih seperti anjing mati. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam, melemparkan Jiang Xiu ke tanah, lalu berkata, sebelum pergi, mentor Asura meninggalkan sesuatu untuk kuberikan padamu. Jika kau terus seperti ini, lebih baik aku menghancurkannya karena menurutku kau tidak layak mendapatkan barang ini. Saat Zhou Yu selesai berbicara, Jiang Xiu akhirnya bergerak. Ekspresi kesakitan muncul di wajah kayunya, lalu dia perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap Zhou Yu. Zhou Yu tidak berkata apa-apa, perlahan membuka telapak tangannya. Pada saat berikutnya, bola energi emas melayang keluar dari telapak tangannya. Melihat barang ini, Jiang Xiu dan Yun Feifei keduanya menunjukkan ekspresi kebingungan. Bibir kering Jiang Xiu bergerak, mengeluarkan suara serak. Zhou Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Manik Dao hukum surgawi. Ditinggalkan kepadamu oleh mentor Asura. Dengan ini, kau bisa melangkah ke alam leluhur di masa depan, dan memiliki kesempatan untuk menyerbu ibu kota dan membunuh musuh yang menghancurkan keluarga Yunmu. Termasuk membalas dendam mentor Asura. Jika kau menginginkannya, berdirilah untukku sekarang juga, berdirilah seperti manusia. Zhou Yu berkata dengan dingin. Mendengar ini,
kesedihan yang mendalam muncul di wajah Jiang Xiu. Namun dia tetap berdiri perlahan. Kemudian, Zhou Yu menjentikkan jarinya, mengirim daubet langsung ke dahi Jiang Xiu. Dalam sekejap, dengan kilatan cahaya keemasan, manik dao hukum surgawi menyatu ke dahi Jiang Xiu. Seketika seluruh tubuh Jiang Xiu bergetar, pandangan kosong muncul di matanya, berlangsung sekitar 1 menit, lalu Jiang Xiu dipenuhi air mata, jatuh berlutut. Tuan, Xiao tidak akan mengecewakanmu. Tenang saja, guru. Jiang Xiu, bermata merah dan berlinang air mata, mengetuk tanah 3 kali. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu menduga bahwa mungkin Dewa Pedang Asura telah meninggalkan beberapa kata untuk Jiang Xiu. Namun, dia tidak penasaran. Asalkan Jiang Xiu dapat segera keluar dari kesedihannya, itu sudah cukup. Setidaknya, sekarang dia akhirnya mulai terlihat sedikit lebih manusiawi. Setelah membungkuk, Jiang Xiu berdiri, menatap Zhou Yu dengan penuh rasa terima kasih, dan berkata, "Zhou Yu, terima kasih." Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikannya, ekspresi Zhou Yu tiba-tiba berubah sedikit. Dia segera berkata kepada Jiang Xiu dan Yun Feifei, "Sembunyikan nafasmu, sembunyi, seseorang datang." Mendengar ini, Jiang Xiu dan Yun Feifei langsung menegang. Jiang Xiu juga menghunus pedangnya. Saat ini, ia telah kembali menjadi salah satu talenta pedang dao teratas dari generasi muda. Setelah Zhou Yu menyuruh mereka menyembunyikan diri, dia segera keluar dari gua. Akan tetapi, saat dia baru saja melangkah keluar dari gua, niat membunuh yang dahsyat muncul dari sisinya, menyapu dirinya. Wajah Zhou Yu tenggelam, dia langsung mengaktifkan teknik kuali emas dari alam ekstrim tingkat ke-9, dan secara bersamaan, mengulurkan tangannya saat pedang darah merah muncul di tangannya. Begitu dia menggenggam pedang darah merah, dia menyerangnya dengan pedang, seluruh prosesnya lancar, secepat kilat. Disertai dengan keluarnya ki pedang yang mengerikan. Ledakan. Terdengar suara gemuruh. Saat berikutnya, terdengar suara yang tak terduga. Sungguh reaksi yang cepat. Untuk benar-benar membalikkan keadaan dan memblokir saya. Berbicara saat kekosongan di sisi kiri Zhou Yu bergetar sedikit, sebuah bayangan muncul dari sana. Zhou Yu segera menatap orang itu. Orang ini tampaknya berusia sekitar 40 tahun, berwajah biasa saja, dan tampak biasa saja. Namun, alis Zhou Yu berkedut sedikit, tatapan berat terpancar di matanya. Orang yang tampak biasa ini berada di alam kaisar kelas 5. Meskipun dia telah membunuh Kun San, yang juga berada di alam kaisar tingkat kelima, dibandingkan dengan orang ini, hanya dalam hal aura, tidak ada perbedaan yang kecil di antara mereka. Kelas 5 tidak diciptakan sama. Orang di depan jelas merupakan ahli alam kaisar yang berpengalaman dengan fondasi yang sangat kokoh. Zhou Yu menatap orang itu dengan dingin dan berkata, "Siapa kamu?" Bab 1434. Duel dengan Cheng Seng. Pria itu tersenyum tipis dan berkata, "Nama keluarga saya Cheng Seng. Dari Laut Raja Surgawi." Begitu mendengar bahwa Cheng Seng berasal dari Laut Raja Surgawi, niat membunuh langsung menyerbu tubuh Zhou Yu. Orang-orang dari Laut Raja Surgawi, tentu saja, datang untuk berburu. Namun, pada saat ini, Cheng Seng melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara Zhou, jangan terlalu panik. Meskipun aku berasal dari Laut Raja Surgawi, aku berbeda dari yang lain. Aku tidak tertarik membunuhmu, aku di sini hanya untuk Jiang Xiu dan Yun Feifei. Asalkan kau menyerahkannya padaku, aku akan segera pergi. Bagaimana?" Mendengar ini, Zhou Yu mengerutkan kening. Dia tidak tahu rencana apa yang sebenarnya direncanakan Cheng Seng, tetapi melalui sentuhan ilahi, Zhou Yu merasakan bahwa Cheng Seng tidak berbohong. Akan tetapi, meskipun orang ini tidak menimbulkan masalah baginya, tidak mungkin dia akan menyerahkan Jiang Xiu dan Yun Feifei begitu saja. Zhou Yu langsung menolak. Cheng Seng menghela napas mendengar ini. "Saudara Zhou, apakah kamu harus membuat hal-hal menjadi begitu tidak dapat didamaikan? Aku sudah menyelidikinya, dan kau tidak punya hubungan apa-apa dengan mereka berdua. Sekalipun Yun Feifei agak cantik, saudara Zhou, kau dikelilingi oleh wanita-wanita cantik yang menakjubkan. Kenapa kau menentangku hanya karena salah satu dari mereka? Haruskah kau memaksaku mengambil tindakan terhadapmu?" Mendengar ini, Zhou Yu mendengus dingin. "Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Menyerahkan mereka adalah hal yang tidak mungkin. Jika kamu ingin bertindak, cobalah saja." Kekuatan pedang di Zhou Yu melonjak ke puncaknya dalam sekejap, siap untuk melancarkan serangan dahsyat kapan saja. Melihat pemandangan ini, mata Cheng Seng sedikit menyipit. "Sepertinya, saudara Zhou, kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu. Kalau begitu, kenapa kita tidak mencoba yang lain?" Sebelum Cheng Seng selesai berbicara, dia tiba-tiba melintas, berubah menjadi bayangan, dan meninju ke arah Zhou Yu.
Cheng Seng yang tampak lembut dan halus ini ternyata penuh kelicikan. Ia berpura-pura melanjutkan negosiasi, tetapi tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam di tengah kata-katanya. Harus diakui, Zhou Yu memang tertipu. Saat Cheng Seng bergerak, Zhou Yu segera menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, dalam pertarungan antara para ahli, hasil akhirnya seringkali bergantung pada selisih yang sangat tipis. Saat Zhou Yu bereaksi dan mengayunkan pedangnya untuk bertahan, pukulan itu sudah mengenai dadanya. Bam! Wajah Zhou Yu menjadi pucat, dan dia langsung terpental ke belakang. Namun, untungnya, dia baru saja mengaktifkan teknik kuali emas di alam ekstrim tingkat ke-9 dan melepaskan kekuatan pedang, sehingga serangan ini tidak menyebabkan cedera yang terlalu parah. Setelah Cheng Seng berhasil dalam serangannya, dia tidak memanfaatkan kesempatan dan mengejar Zhou Yu tetapi malah melesat menuju gua di belakang Zhou Yu. Melihat ini, Zhou Yu mendengus dingin, dan dengan pedang darah merah di tangannya, dia menyerang dengan ganas, langsung menembakkan cahaya pedang berwarna merah darah ke udara, mengarah ke punggung Cheng Seng. Ekspresi Cheng Seng sedikit menegang, dan dia tidak peduli lagi untuk memasuki gua itu. Tiba-tiba dia berbalik dan melancarkan pukulan. Ki sejati yang kuat meledak seketika, menghancurkan cahaya pedang Zhou Yu. Zhou Yu, sepertinya kau bertekad melindungi kedua orang itu, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Setelah berkata demikian, Cheng Seng tak lagi bersikeras memasuki gua itu, tetapi menatap Zhou Yu dengan dingin. Saat itu, aura di tubuhnya melonjak cepat. Sementara itu, Zhou Yu mengarahkan pedang darah merah di tangannya langsung ke Cheng Seng. Jika kau ingin menyentuhnya, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Dengan teriakan dingin, tubuh Cheng Seng meletus seperti bom, dan ki sejati yang mengerikan meledak seketika. Bersamaan dengan itu, sosoknya melesat bagai kilat, meninju ke arah Zhou Yu. Segel tinju yang mengerikan meledak, menyebabkan kekuatan spasial di sekitarnya beresonansi hebat. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu tahu pukulan ini luar biasa, dan dia tidak berani menahan diri. Dengan pedang darah merah bergetar di tangannya, domain pedang berwarna merah darah langsung terbentang, menyelimuti Cheng Seng di dalamnya. Diselimuti oleh domain pedang, ki pedang berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya melesat menuju segel tinju. Ledakan. Dengan serangkaian ledakan dahsyat, segel tinju yang mengerikan itu akhirnya dihancurkan oleh ki pedang dalam domain pedang. Melihat kejadian ini, pandangan curiga dan terkejut muncul di mata Cheng Seng. Wilayah pedang. Zhou Yu, kamu ternyata seorang kultivator pedang yang telah memahami domain pedang. Kamu bersembunyi cukup dalam. Bahkan Laut Raja Surgawi pun tidak mengetahuinya. Zhou Yu terlalu malas untuk berbicara dengannya. Rencana orang ini benar-benar bertolak belakang dengan penampilannya. Setelah mengalami kemunduran sekali, Zhou Yu tentu tidak akan terjerumus lagi. Tanpa sepatah kata pun, ia mengayunkan pedang darah merah, dan dalam sekejap, seluruh wilayah pedang berubah menjadi cahaya pedang sepanjang 100 kaki. Dengan tusukan Zhou Yu, cahaya pedang raksasa, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, melesat ke arah Cheng Seng. Kekuatan jurus ini 2 kali lebih kuat dari jurus yang digunakannya untuk membunuh Kun San sebelumnya. Ini juga merupakan wawasan terbaru Zhou Yu yang diperoleh dari mengamati Dao Pedang Dewa Pedang Asura. Menghadapi serangan yang mengerikan ini, Cheng Seng tertawa dengan marah. Zhou Yu, memiliki domain pedang memang mengejutkan, tapi apakah menurutmu cara seperti itu bisa mengalahkanku? Biarkan aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Saat dia berbicara, tinju Cheng Seng tiba-tiba menarik ke atas dan ke bawah, dan bersamaan dengan itu, bayangan Buddha emas raksasa muncul di sekelilingnya. Saat Buddha emas muncul, domain pedang Zhou Yu mulai bergetar. Ekspresi wajah Zhou Yu sedikit berubah. Biasanya, terkurung dalam domain pedang berarti kelelahan hingga mati. Akan tetapi, SWOT domain juga tidak terkalahkan. Jika lawan memiliki serangan luar biasa kuat yang melampaui batas domain pedang akan runtuh. Dalam situasi ini, jelaslah bahwa gerakan Cheng Seng akan melampaui batas domain pedang surga lapisan kedua milik Zhou Yu. Pandangan tegas terpancar di mata Zhou Yu, lalu dia pun lenyap seketika. Pada saat yang sama, Cheng Seng mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Tinju arahat emas. Hancurkan untukku. Bab 1435. Alam Raja tingkat 3. Saat Cheng Seng mengeluarkan raungan marah, patung arahat emas yang sangat besar itu bergerak perlahan sambil meninju keluar. Dalam sekejap, tinju emas raksasa itu hampir memenuhi seluruh domain pedang. Ki pedang yang padat di dalam domain pedang hancur seketika saat berhadapan dengan tinju raksasa emas. Saat banyak pedang ki hancur, domain pedang yang dikerahkan Zhou Yu mulai runtuh juga. Pada saat ini, setelah menggunakan pukulan ini, wajah Cheng Seng menunjukkan ekspresi pucat. Akan tetapi,
mampu melenyapkan domain pedang surga lapisan kedua dengan satu pukulan membuatnya sangat bersemangat. Zhou Yu, apakah kamu punya trik lain? Cheng Seng mengejek, sambil melihat ke arah Zhou Yu berdiri. Akan tetapi, sebelum suaranya memudar, ia mendeteksi datangnya krisis kematian, disertai suara dingin Zhou Yu. Guntur dahsyat membelah langit dengan jari. Tanpa berpikir panjang, Cheng Seng segera berguling ke samping dan melarikan diri dengan putus asa. Saat dia berguling menjauh, kekuatan petir yang dahsyat menembus kehampaan, menghantam tempat di mana dia baru saja berdiri. Patung arhat emas raksasa di belakangnya hancur secara langsung oleh kekuatan guntur yang mengerikan ini. Pada saat ini, kengerian mendalam terungkap di mata Cheng Seng. Jurus arhat emas merupakan jurus terkuatnya. Itu hancur hanya dengan satu serangan dari Zhou Yu. Kalau saja dia tidak segera menghindar, kemungkinan besar dia juga akan mati. Kekuatan Zhou Yu ini jauh lebih hebat daripada data yang disediakan oleh Laut Raja Surgawi. Dan tepat saat wajah Cheng Seng menampakkan kengerian yang mendalam, dia merasakan aura mematikan lain tengah mengunci dirinya. Zhou Yu muncul di udara, dikelilingi oleh cahaya guntur yang berkelebat, dan serangan mengerikan lainnya akan meletus. Pada saat ini, Cheng Seng merasa takut. Tanpa berpikir panjang, dia segera mengaktifkan teknik gerakannya, melarikan diri ke kejauhan. Untuk melarikan diri, dia tidak ragu menggunakan teknik rahasia yang menguras darah dan energi. Hanya dalam hitungan detik, dia telah melarikan diri puluhan kilometer jauhnya. Melihat Cheng Seng melarikan diri, Zhou Yu memancarkan cahaya dingin di matanya di udara tetapi tidak mengejarnya. Dia perlahan turun, dan cahaya guntur di tubuhnya menghilang. Pada saat ini, Jiang Xiu merasakan aura Cheng Seng berangsur-angsur menghilang dan berlari keluar bersama Yun Feifei. Zhou Yu, di mana dia? Jiang Xiu bertanya dengan cepat. Zhou Yu menghela napas sedikit dan berkata, untuk sementara membuatnya takut. Namun, begitu dia sadar, dia pasti akan kembali untuk membunuh. Tempat ini tidak aman untuk waktu lama. Kita juga harus pergi. Jiang Xiu dan Yun Feifei segera mengangguk dan pergi bersama Zhou Yu. Tak lama kemudian, di bawah pimpinan Jiang Xiu, mereka bertiga tiba di sebuah kota kecil di kaki Gunung Tubai. Jiang Xiu berkata kepada Zhou Yu, ini adalah kota di pinggiran kota H, bernama Sueling. Tuanku punya villa di sini, kita bisa tinggal di sana sebentar. Zhou Yu mengangguk. Di bawah bimbingan Jiang Xiu, mereka bertiga tiba di villa di pinggir kota. Itu adalah sebuah halaman yang terawat dengan sangat baik. Meskipun perabotannya sedikit, namun sangat bersih dan rapi. Setelah tenang, mereka akhirnya punya waktu untuk beristirahat. Sebelumnya, setelah pertarungan Zhou Yu dengan Cheng Seng, menggunakan jurus-jurus seperti Sword Domain dan Violent Thunder Splitting Skyfinger, Yuan sejati di dalam tubuhnya hampir sepenuhnya terkuras. Dan luka Jiang Xiu pun butuh waktu untuk sembuh. Ketiganya segera memulai kultivasi untuk memulihkan diri. Zhou Yu pergi ke kamarnya, duduk bersila, mengeluarkan setumpuk besar batu roh dari cincin penyimpanannya, dan mulai menjalankan teknik kultivasinya dengan kekuatan penuh. Sejak kepulangannya yang terakhir dengan hasil memuaskan dari gua kultivator kuno, Zhou Yu memiliki cukup batu roh untuk mendukung kultivasinya. Untuk jangka pendek, tidak perlu mencari tempat dengan energi spiritual yang melimpah. Di bawah penyerapan lengkap Zhou Yu, energi spiritual dalam satu batu roh akan sepenuhnya diserap dalam waktu kurang dari 1 jam. Dalam waktu 1 malam, pagi datang dengan cepat. Keesokan paginya, hampir 10 batu roh yang terkuras disebar di hadapan Zhou Yu. Pada saat ini, Zhou Yu memancarkan kilau Yuan sejati ke seluruh tubuhnya. Penipisan dari pertempuran dengan Cheng Seng telah pulih sepenuhnya. Dan, seiring berjalannya waktu, setelah tantangan berturut-turut, Yuan sejati Zhou Yu kini telah mencapai puncaknya. Pada saat ini, terdengar suara retakan kecil. Saat berikutnya, aura Zhou Yu melonjak drastis. Mata Zhou Yu terbuka bersamaan. Jejak senyum tampak di matanya. Setelah berkultivasi semalam, Zhou Yu berhasil maju ke alam raja tingkat 3. Yuan sejatinya meningkat sekitar 1/5. Bagi Zhou Yu sekarang, dia memiliki beberapa jurus ampuh, tetapi terbatasi oleh Yuan sejati yang tidak mencukupi, sehingga tidak dapat memanfaatkannya sepenuhnya. Oleh karena itu, selama kultivasinya meningkat dan Yuan sejati meningkat, berarti kekuatannya akan melonjak secara bersamaan. Kali ini, meskipun hanya kemajuan kecil dalam ranah tertentu, terhadap Cheng Seng, dia tidak akan lagi berpura-pura membuatnya takut. Dia benar-benar memiliki kemungkinan untuk membunuhnya. Setelah kegembiraan sesaat, Zhou Yu mulai menstabilkan kultivasinya. 1 jam kemudian, Zhou Yu keluar dari ruangan. Pada saat ini, Yun Feifei dan Jiang Xiu sudah berada di halaman berlatih pedang Dao. Melihat Zhou Yu keluar, Yun Feifei tersenyum dan berkata, Zhou Yu, kamu baik-baik saja.
Zhou Yu tersenyum dan berkata, "Haha, bagus sekali." Jiang Xiu juga tertawa. Zhou Yu mengangguk, mendekati keduanya, lalu mengeluarkan peta kuno dari cincin penyimpanannya. "Saudara Jiang, saya lihat Anda familiar dengan daerah Gunung Tubai. Bantu saya melihat apakah Anda bisa mengenali lokasi tertentu di peta ini. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya." Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.